terlalu eye catching buat teman-teman Kristen karena Allah turun dalam nawan-nawan bersama malaikat-malaikatnya. Assalamualaikum Bang Juma. Assalamualaikum Bang Zuma. Assalamualaikum Ustaz Juma. Warahmatullahi wabarakatuh. Khair. Kok putus-putus Yes. suaranya, Bang? Cek. Bagus, Nah, udah bagus. Lanjut. Ini Kayak yang itu Ustaz Alif itu kan ahlul kitab nulis Arab ya di komentar itu ya. apa itu? Ayyuhas salisun al-quddus kholasna ajmain. Itu kan kalau kita bahas secara ilmu gramatika Arab itu salah semua itu. Gitu loh. Itu bisa dikritik sampai 10 kali itu. Ayyuhas salisun itu. Apa Gitu. ini? Jadi Bukan ini Ya Ustaz. bukan salis ini. apa? Saliwat, saliwas. Apa ini? Apa ini? Iya, jadi salus ya itu tulisannya. Nah, kalau salus masih bisa. Iya. Sales. Sales lah maksudnya. Itu artinya apa Ustaz? Ayyuha itu kan nida ya, huruf nida. Salus Nida. ini apa maksudnya? Kalau enggak Salus ini apa? Tritunggal Maha Kudus, selamatkanlah kami. Wahai Tritunggal yang kok tiga- salus? Iya, makanya Ustaz, saya mau belajar juga Ustaz, kan saya baru belajar. maksudnya- Makanya itu saya maksudnya mendapatkan Saulus. perkataan seperti itu. Kalau Oh, Saulus, Saulus. selamatkanlah kami. Ya. Kalau Sulus masih agak mendingan ya. Iya, Kan Saulus masih juga mendingan bapak. Dia kan juga bapak. sih. Oh iya betul. Gini Mas kitab yang betul ini ayyuha salisus salasah gitu atau ayyuha salisah salasah gitu. Pakai nida mudhof namanya. Kalau ayyuha salus al-quddus ini apa ini maksudnya? Gak apa-apa. Bahasa Arab Itu itu yang penting. punya banyak kaidah-kaidah yang khas ya toh. Kalau- Arab Mesir itu beda dengan Arab lainnya. Kalau jim itu di Mesir itu bukan dibaca jim tapi g. Oh. G. Kiroat Jadi ya. saya pikir nggak masalah. Kayak Karena 6 bahasa bulan Arab di- itu memang Enggak. bahasa Arab itu Mas Petrus, bahasa Arab itu punya jenengan banyak- kalau mau bernarasi masalah Mesir, jenengan salah. Saya 6 bulan di Al Azhar. Salah jenengan. Jadi Iya. kalau jenengan mungkin bicara sama orang lain, oke, jenengan bilang gitu. Kalau jenengan di sini, ketepatan saya di sana 6 bulan gitu. Jadi kalau jim dibaca goin itu udah ada di sana. Salah. Mungkin maksud Anda itu Yaman. Di Yaman itu ada sebagian huruf yang menjadi goin, itu pun dalam perbincangan biasa. Dalam membaca Al-Quran dan huruf fasih itu tidak gitu. Salah lagi si Petro. Kapan benarnya si orang Tidak, ini? saya selalu. Jadi itu menunjukkan sebenarnya bahasa Arab itu punya banyak kekurangan. Kenapa? Karena tidak ada standar, salah ucap, salah arti. Ya, bahasa yang sempurna itu seperti bahasa Latin atau bahasa lain. Jadi kesalahan mengucapkan bahasa atau kesalahan meletakkan kata pada kalimat tidak akan mempengaruhi atau merubah arti karena logika hukum bahasanya sudah sempurna gitu. Kapan subjek, kapan predikat sesuai dengan subjek, kapan objek akusatif, kapan datif, kapan imperatif, kapan vokativus, kapan ini. Dia sempurna. Jadi orang kita salah ucap saja tidak akan pernah salah karena ada kaidah baku yang sudah menetapkannya. Jadi salah satu ciri-ciri bahasa yang tidak sempurna yang tadi itu salah sedikit salah bunyi salah panjang pendek salah katanya, tapi sebenarnya enggak juga. Misalnya kalau saya membaca
kemuliaan atau kemuliaan sama saja orang mengerti kalau orang Indonesia toh. Tetapi kalau orang Panjang-panjangnya kalau sama aja. iya, itu tidak akan berpengaruh. Seperti kalian kalau berbahasa Batak ke saya dan bahasa Batak kalian itu salah, saya sebagai orang Batak mengerti, oh ini maksudnya, bisa saya mengerti dalam konteks kata atau konteks pembicaraannya. Jadi kalaupun kamu misalnya mengatakan sesuatu dengan salah, saya bisa mengerti. Tetapi masalahnya di Indonesia ini kan orang Arab lebih Arab begitu kan. Saya bukan orang Arab, saya tahu bahasa Arab tapi saya tidak ahli bahasa Arab. Saya terlalu ahli untuk bisa dikatakan ahli. Kenapa? Saya penggemar bahasa. Saya berbicara hampir 7 bahasa lebih. Semua bahasa saya ucapkan dengan logat Batak saya. Dan orang-orang Mesir paham kok. Ada beberapa tamu yang sering saya ladeni, saya bantu. Mereka mengerti bacaan-bacaan saya. Saya dapat jatah membaca Injil setiap hari di gereja Koptik di Indonesia dalam bahasa Arab. Mereka mengerti. Tapi benar, tidak seperti orang Arab. Iya, betul. Jangankan bahasa Arab, bahasa Indonesia saya pun logat Batak saya. Dan orang Bukan mengerti itu, Saudara Petro. Mereka bukan ngerti, mereka manggut-manggut. Karena mereka nggak tahu apa yang Anda katakan. Enggak. Saya punya sertifikat Juma. Sertifikat apa? Sertifikat tanah. Sertifikat tanah. Sertifikat gade. Saya juga akan mengikuti pengajian-pengajian. Anda baca Quran aja, anak-anakku yang usia 3 tahun tertawa dengar. Saya kan ikut juga beberapa jum-jum tadarus itu, ada juga yang sudah banyak debat-debat, kirain sudah lebih mahir dari saya baca Quran tuh, ternyata masih meraba-raba huruf gitu kan. Kalau saya sih nggak meraba-raba huruf, kekurangan saya hanya tidak seindah Ustadz Amir itu, semerdu Ustadz Amir. Itu saja sih. Saya hanya kekurangan hanya keindahan saja, tapi kalau huruf mah saya sudah di dalam dan luar kepala semua itu. Ini saya jadi tergelitik ketika baca Bible versi bahasa Arab. Itu membedakannya gimana ketika di bahasa Indonesia Tuhan versi huruf besar dan huruf kecil itu. Oh, itu tidak dalam bahasa Arab tidak mengenal huruf besar, semuanya rab. Iya. Rabbu Yasu, ya kan? Rabbu Yasu. Bahasa Al-Quran juga begitu kan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rab ya Tuhan. Itu aja salah. Gimana sih? Allahu Akbar. Kayak orang stres aja. Coba Ustaz aja yang saya tulis yang itu sudah benar belum? Ya karena ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala kan begitu. Kalau Allah Subhanahu wa taala adalah kholiknya umat Islam, maka kata Rab harus diterjemahkan Tuhan dalam bahasa Indonesia. Kalau Yesu adalah penguasa al-jihan al-dunia al-akhirat, ya, penguasa bumi dan surga, maka Yesus adalah Tuhan kami. Maka dia harus bumi dan akhirat, betul itu. Tapi kaitan yang dari kalimatnya, dari sifatnya. Dan apabila mereka enggan menyembahnya, An-Nisa 172 akan dilaknat, ya berarti dia adalah Tuhan. Betul. Lanjut Bang Inilah Zuma. yang diterangkan oleh Al-Qur'an. Innama, ya itu yang jelas itu ya. Ini yang saya bahas beberapa saat yang lalu. Ya. Ini yang saya terangkan bahwa mereka pendusta itu mengada-adakan kedustaan terhadap Allah. Nah, inilah yang saya katakan bahwasanya ketika ada orang yang mengada-adakan sebuah kebohongan, maka jelas mereka ini orang yang mengingkari terhadap firman Allah. Nah, seperti Saudara Petro yang kayak begini nih, memelintir dalil di mana di situ sudah sangat jelas Al-Masihu tidak enggan menjadi abdi dari sang otoritas tertinggi Allah. Tapi dikatakan bahwa justru Al-Masih yang disembah di sana. Nah, ini yang dikena terhadap ayat suci Al-Quran gitu loh. Pertimbangannya begini, Ustadz. Kalau iya, silakan. Pertimbangannya begini, Ustadz. Kalau Al-Masih tidak enggan, artinya dia bisa enggan. Artinya memang posisinya itu tinggi.
contoh, saya tidak enggan untuk mengepel lantai WC. Ya berarti itu bukan pekerjaan saya. Tapi saya tidak enggan. Artinya saya bisa juga punya option atau punya eh, option untuk enggan melakukan pekerjaan itu. Itu kan pekerjaannya tukang WC, Kotor. cleaning service. Iya. Lanjut. Bisa ngomong bahasa Arab sampean, Mas Petrus? Halo, Mas Petrus, bisa nggak ngomong bahasa Arab? Itu saya ditantang Ustadz Wafi untuk baca kalimat yang saya baru paste ini. Ini sudah benar belum ini? Itu Oh, ada satu yang salah iya, itu. iya Yang Ibnu masuk. itu loh. Masih Ya Ibnu itu salah itu. Iya. Hamzahnya itu, kurang ya. itu. Iya, seharusnya Jadi iya, harus- lalu ada alif lagi gitu. Mm-mm. Jadi itu iya sebentar. Robbiyas. Rabbi Yashua Masih Ibnu Allah Irhamni. Ya, ya Ibn Allah itu salah itu. Iyanya itu punya alif sendiri. Ibna itu sendiri dua Baru kalimat. di hamzah. Mm-mm. Oh, pakai bahasa Yunani saja. Bahasa aslinya kan Yunani kan. Bahasa Arab juga indah. Bahasa Arab Bahasa juga. itu indah. Kalau Isa alaihissalam mungkin bisa bahasa Arab juga karena Aramik, kah? Kalau Yesus kan bahasa Yunani. Bener itu pakai Yunani. Nggak usah pakai bahasa Arab, Kang Petrus ya. Tapi sebenarnya begini Ustaz. Nah, itu waktu di zaman Baginda itu kan ada yang namanya Pesita ya. Pesita itu kan terjemahan dari Yunani pada saat itu. Tapi diterjemahkan dari Yunani itu diterjemahkan ke bahasa Aram saat itu. Nah, ada beberapa nama di situ ya. Contoh nih dalam bahasa Ibrani itu Salomo itu Salomo tulisannya. Tetapi karena diterjemahkan ke diterjemahkan ke Yunani itu namanya Solomon. Nah, lalu orang-orang Aramaik ini menerjemahkan ke dalam bahasa Aramaik berdasarkan kitab-kitab Yunani itu Sleimun. Nah, kenapa di dalam bahasa Arab atau di dalam bahasa Al-Quran itu disebut Sulaiman? Loh, Itu ada kenapa banyak juga. emang? Contohnya seperti Elia. Elia itu kan Eliyahu itu kan karena di dalam bahasa Yunani itu mereka menyebutnya sebagai Elias. Lalu itu diterjemahkan juga ke dalam itu ya, Pesita seperti itu. Di dalam Al-Qur'an itu juga menerjemahkannya sebagai Ilyas. Dugaan saya, apakah Al-Qur'an itu kenapa harus singgah dulu ke Yunani? Hmm. Ini kan langsung nih, kenapa Allah tidak berkata Salomo gitu kan? Kan lebih dekat Arab ke Ibrani. Kenapa dia harus singgah dulu kenapa nama ini penyebutannya itu harus singgah dulu ke Yunani? Loh. Ilyas, Sulaiman, terus Ilyas, Sulaiman ya. Itu salah satu contoh ya. Sebenarnya begini, Mas Alkitab. Setiap bahasa itu punya kaedah sendiri-sendiri. Ya. Dan setiap bahasa itu punya rumus dan cara pelafatan sendiri gitu. Jadi bahasa Arab itu terbagi menjadi dua ya. Ada yang fasih, ada yang yang umum, yang tidak fasih. Tetapi ya meskipun umum tetap kalau shin ya dibaca shin, tidak mungkin dibaca sa gitu. Nah, seharusnya kita itu manut saja. Kenapa? Karena setiap bahasa sudah punya kaidah masing-masing. Bukan masalah Allahnya yang harus mampir ke Yunani dulu. Karena setiap bahasa itu sudah punya aturan sendiri-sendiri gitu loh. Kayak Indonesia saja. Indonesia ini mayoritas banyak kalimat-kalimat Arab yang menjadi Indonesia secara resmi. Contoh jadwal, contoh soal, contoh nomor gitu. Jadi
Setiap bahasa Ayat. itu sudah punya kaidah sendiri-sendiri. Nah, justru yang saya heran sampai detik ini, Mas Ahlul Kitab, kata Allah yang ada di dalam Bible itu loh, itu siapa Ambil dari yang mana? mengatakan generic name itu siapa? Kaidah yang mana? Bahasa Arab yang mana yang mengatakan kata Allah itu generic name? Sebenarnya tidak usah jauh-jauh, Ustadz. Kita ke orang Kristen di Arab aja, Ustadz. Orang Kristen di Arab itu yang di Mesir, yang di Timur Tengah ya, mereka pun juga menganggap bahwa Allah itu memang generic name. Ada nggak datanya sampean? Yang mengatakan Ada. orang Mesir, ayo orang Kita Mesir aja. buka, yes, orang Mesir. Kita begini, Ustadz. Kita tahu dari mana? Kita buka saja Alkitab atau Bible dalam berbahasa Arab. Kok Bible sih? Yes, Bible dalam berbahasa Arab. Saya Karena nanya kalau ilmu sebelum- bahasanya secara generik apa ya? Secara gramatikal Arab. Enggak, Secara kan ilmu ada bahasa. buktinya atau enggak orang Islam, orang Kristen di Timur Tengah itu menganggap Allah itu sebagai generic name. Untuk membuktikan ini, kita tinggal membuka Alkitab yang mereka pegang sekarang. Loh, Alkitab Di dalam- itu kitab suci, di dalam- Mas, bukan ilmu bahasa itu. Iya, tapi mereka di mana Allah yang kami pakai di dalam LAI itu pun Allah sebagai gelar ya. Itu pun ketika kita baca Alkitab berbahasa Arab, itu pun mereka juga menerjemahkannya sebagai Allah. Coba sebutkan satu ayat aja, saya lihat di Bible Oke, Arabnya sekarang. Ayo. kita yang paling mudah, itu Yohanes 1 ayat 1. Itu kan Oke. ada kata Allahnya gitu kan. Pada mulanya adalah kalimat. Kurang lebih seperti itu. Loh, yang menunjukkan tentunya itu adalah terjemahan. generik mana? Makanya sebentar. Saya akan tunjukkan. Pada mulanya adalah kalimat. Kalimat itu bersama-sama dengan Allah. Nah, saya mau tanya ke Pak Petrus. Pak Petrus, Allah di situ generik atau personal? Tanyanya ke Petro. Aduh. Nggak nyambung. Enggak, ini kan dalam kaidah bahasa Pak Indonesia Petro dulu itu nih. tukang tambal ban. Anda tanya tentang Sebentar. ikan, mana nyambung? Kita- Nggak nyambung, Bang. Begini, Bang Suma, kita tanyanya dalam kaidah bahasa Indonesia dulu, terus kita cocokkan ke dalam bahasa Arab. Nah, Allah di situ itu kita artikan, orang Indonesia artikan sebagai generic name. Dan kalimat itu bersama-sama dengan Allah dan kalimat itu adalah Allah. Nah, Allah yang di dalam Yohanes 1 ayat 1 tentu itu bukan personal, itu generik ya. Nah, kalau kita buka ke dalam Mana Alkitab datanya? bahasa- Maksudnya gini loh, Mas. Gini loh. Kan ini Saya kasih sampean link kalau aja pakai ya, saya ayat kasih link aja. gini, kalau semuanya Yohanes kasih link. 1 ayat 1, contohnya kata Allah di sana itu menunjukkan generik, bukan itu ada semuanya ada pernyataan dari Syekh siapa di Mesir semuanya bahwa Allah ini bermakna generic name, bukan dipahami sesuai yang Anda pahami. Kalau gitu yang Enggak, ngibul begini, namanya. Ustaz. Ya enggak, begini Ustaz. Saya coba paste aja seayatnya, Anda coba bacakan ya. Apakah di situ apakah di situ ada personal name? Di situ tulisannya Allah. Allah itu mereka anggap sebagai generic name. Mana? Nama generic. Sebentar. Saya ingin tahu ungkapan anggapan mereka itu loh. Anggapan mereka Ya. mengatakan Allah itu generik itu loh, saya ingin tahu mana ungkapannya itu. Ungkapannya itu harus saya carikan dulu, Ustaz. Atau gini. Gimana? Gini. Kitab yang kemudian diimani oleh orang Yahudi. Di situ ada kata Hasem atau Yotefafe. Ketika mereka terjemahkan ke dalam bahasa Arab itu Yotefafe diterjemahkan dengan kata apa? Rob. Hah? Hah? Bisa tunjukkan datanya kepada saya? Yes. Sebentar ya, saya akan tunjukkan. Sebentar ya, Oke, saya carikan silakan. dulu. Oke. Silakan. Kita lihat dulu ya Ustadz ya, yang ada Tuhannya, lalu saya akan space ke sini ayatnya ayat berapa. Kalau Tapi Tuhan untuk sebelum itu, Rabbi atau Ilah enggak masalah. Ini Yotefafe yang kita minta. Iya, Silakan. Tuhan dalam capital letter semua kan. Oke, Pak Petrus mau Iya. tambahkan dulu, saya carikan dulu ya. Saya akan keluar sebentar. Pending dulu saya ya. Oke, silakan Pak Petrus. Pak Petro lagi. Pelawak. Petruknya kok malah diem terus ini. Petro. Mana ilmumu, Petro? Kenapa dia ya? Bisulan kali ya?
Nggak Ini tahu. orang ini paling jago Japri Sain kirim-kirim apa gitu VN-nya dia pakai bahasa beroncong. Ini kalau kita baca versi bahasa Arab ya, masih agak nemu agak bener-benernya gitu loh. Dan tinggal diambil pahamnya kemana gitu. Fil bad'i kana al kalimatu wal kalimatu kana indallah wa kana al kalimatu Allah. Iya. Menggunakan diksinya di sini pertama menggunakan kalimat. Ini juga terjemahan Arab gak ini Ustadz, apa namanya itu gak sesuai nahwu sorof kayaknya ya. Ya, mereka punya rumus sendiri kayaknya, nggak ada sesuai kaidah di nahwu sorof di kita. Terus contoh di nomor 14-nya wal kalimatu soro jasadan gitu kan. Dan kalimat itu telah menjadi jasad gitu. Jadi kan sebenarnya berarti kalimatnya itu yang mana gitu loh. Kalimat apakah yang menjadi jasad? Itu kan sebenarnya ada pertanyaan dan penjelasan ke sana. Tapi kita nggak bisa juga sih pakai mereka karena memang mereka itu adalah mutlak bulat bahwa itu maksudnya sang firman, ya repot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Gurunda dan Gurunda, kawan. kena kick juga saya di roomnya pendeta Torosoki, kejang-kejang mereka. Itu penyakitnya dari dulu dia. Tukang kick, tukang mute, diblokir. Memang gitu akhi. Udah kebiasaan mereka itu. Kan mereka Penyakit. minta tunjukkan eksistensi Allah. Saya bilang kan Yesus saja tidak bisa menunjukkan Bapaknya. Coba tunjukkan Bapak itu sama saya, di-kick langsung. Iya, iya. Aduh. Kabur semua dua ini bang. Ada di bawah dia. Bentar lagi dinaikkan lagi. Tadi Iya, dia lagi cari data itu. Kalau ini kalau si Petro mungkin ada yang mau tambal ban kali. Iya, Iya, kita sebentar ya, nanti naik lagi. iya yang Sama di bawah. Tadi saya sama Gurunda Zuma itu di-kick gitu. Padahal kan saya hanya menunjukkan manuskrip Al-Quran yang asli, meluruskan tuduhan Al-Quran dimakan kambing. Udah dijawab, ketika mereka ditanya, saya di-kick gitu. Heran juga saya. Padahal kan saya cuma minta tunjukkan eksistensi Bapa gitu. Aneh juga sih. Saya malah diblokir Ustadz. Akun saya diblokir. Ya dibuka, habis itu di-kick sama aja pun. Hampir semua akun saya di-blok sama si Sokitoro. Ini kan guru-guru kita semua udah di atas semua nih. Saya nggak apa-apa di bawah dulu ya, biar nanti Oten yang naik. Lanjut aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, saya muslim Pak. Tadi saya cuman minta undang dinaikin, alhamdulillah. Makasih ya Pak ya. Saya mau bilang saya fans besarnya Ayah Zuma. Alhamdulillah. Saya diturunin aja Pak, nggak apa-apa Pak, biar dikasih kesempatan yang lainnya buat naik. Saya mantau dari bawah aja. Maaf. Ya, makasih ya, salam kenal ya. Kepas Ya. naik ya, Kepas sama Ahlul Kitab. Aduh, kayak pas. Pak Amir, gimana cara turunnya Pak Amir? Ini saya diturunin bisa nggak? Atau saya nggak tahu cara turunnya soalnya. Ya. Masih berisik, Bentar. di sini. Oke. Aku mute dulu ya. Bahas apa nih? Kenapa Metraton? Kepas, kenapa? Aku masih di jalan berisik. Ditarik Pak Amir. Mau bahas apa nih Pak? Oh. Bahas apa? Terserah. Ada muslimnya nggak di sini? Kurang ajar lu. Pak Amir, ini saya mau turun kembali. Ini Gurunda Zuma, Ustadz Wafi, karena aduh susah ngomong soalnya
anak lagi tidur masalahnya, terus anak tetangga juga bangun takut ditegur. Oh. Siap, Ustaz. Kayak saya Siap, turun dulu siap. Guru Nda, Ustadz Wafi paham Iya, ya? makasih Yusuf ya. bilang aja mau main Assalamualaikum motor warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kayak pas turunin aja dulu Pak. Percuma itu kan rame itu dia itu di jalan. Ntar 5 menit lagi, 10 menit lagi aku request ya. Aku turun dulu aja. Yusuf kabur, dia dimarahin istrinya itu. Aduh. Petro naik ya. Petro naik lagi biar diucek-ucek Bang. Halo, assalamualaikum. Saya naikkan lagi. Barusan Cek. cek. Oke. Udah bagus, Bang. Oke, siapa lagi nih? Alhamdulillah bagus suaranya juga. Mana Ustadz Wafi? Ustadz Wafi. Oh, ini ada Bang Suki lagi nih kayaknya. Oke, teman-teman sekalian, jumpa lagi kita pada malam yang ceria ini. Malam ini saya ingin menguji kembali kebenaran Al-Quranul Karim seperti yang tadi siang kita lakukan, tadi pagi ya. Al-Quranul Karim menerangkan di dalam surah As-Saff ayat 6 sangat jelas dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iskal Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Jadi di ayat ini teman-teman sekalian, Nabi Isa alaihissalam itu menyatakan diri sebagai utusan hanya kepada Bani Israel. Wa iskal Isa bin Maryam ya Bani Israel. Jadi seruan Nabi Isa itu hanya ditujukan kepada Bani Israel, dan Nabi Isa alaihissalam itu tidak pernah menyeru kepada orang Romawi, kepada orang Yunani, kepada orang Indonesia, hanya kepada Bani Israel. Mari kita uji, dan ternyata itu dibenarkan di dalam seruan Yesus dalam kitabnya teman Kristen. Dikatakan dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Dari poin ini menjelang tahun 2022 ternyata Al-Quran belum bisa digeser dengan kebenaran yang ada di dalamnya, bahwa Al-Quran mengatakan Nabi Isa alaihissalam memang khusus untuk Bani Israel saja. Apakah ada bantahan dari pihak Kristen yang bisa menunjukkan bahwa Yesus pernah menyeru kepada orang Roma atau orang Yunani atau orang Batak atau orang Bugis atau orang Jawa? Kalau ada berarti Al-Quran gugur. Di ayat Al-Quran surah As-Saff ayat 6 ini berarti gugur kebenarannya. Tapi kalau tidak ada,
bahwa Yesus mengaku hanya untuk kepada Bani Israel, maka 1400 tahun silam Al-Quran sampai hari ini masih tetap berdiri kokoh sebagai kalamullah. Demikian sebagai pengantar yang ingin saya cabik-cabik argumennya dan akalnya malam ini. Silakan dibantah. Silakan. Silakan John untuk membantah apa yang dinarasikan oleh Pak Juma. Monggo. Ya, tidak perlu dibantah. Itu memang fakta. Jadi Yesus atau yang dibilang oleh Juma tadi katanya si Isa Al-Masih itu datang untuk bangsa Israel. Bener banget itu. Nah, tetapi lucunya si Juma ini salah satu termasuk fans daripada Yesus Isa Al-Masih. Karena dia lengkaplah iman si Juma ini kalau dia tidak mengimani Isa Al-Masih alias Yesus itu. Padahal udah dikatakan Yesus atau Isa Al-Masih itu untuk orang Israel. Loh, kenapa si Juma orang Indonesia ikut-ikutan mengimani Yesus atau Isa Al-Masih itu? Ayo. Aduh, nggak boleh munafik dong. Kalau memang konsisten, Anda tidak mempercayai, tidak mengimani Isa Al-Masih itu memang hanya untuk orang Israel. Lalu kenapa kita orang Indonesia ikut-ikutan mengimani dia? Oke, baik. Iya, Jadi nggak ini boleh. sama halnya gini, Bang. Kalau saya mengatakan saya percaya bahwa Ridwan Kamil itu adalah gubernur Bandung. Saya percaya Jawa Barat. Saya percaya. Dan itu tidak akan berubah. Bukan berarti saya ini adalah warga negara Bandung atau Jawa Barat. Yang masalah sekarang adalah ketika ada pernyataan yang mengatakan Ridwan Kamil itu adalah gubernur Indonesia. Padahal nyata bahwa dia hanya untuk Jawa Barat saja. Kenapa saya percaya itu? Karena Nabi Isa alaihissalam dalam Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 64 dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratul mustaqim. Sesungguhnya Allah dialah Tuhanku dan Tuhan kamu, maka sembahlah dia. Dia inilah jalan yang lurus. Inilah jalan yang lurus. Apa itu? Penyembahan kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan ini tidak pernah bergeser. Nabi Isa atau Yesus pun mengajarkan hal yang sama. Wahai Maria, datanglah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu, Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Nah, inilah yang saya katakan. Dan Alhamdulillah malam ini Anda mengiyakan bahwa Nabi Isa alaihissalam, Yesus memang hanya untuk Bani Israel. Sekarang ikuti saya. Asyhadu. Ayo Bang. Asyhadu. Ikuti Bang. Untuk apa kira-kira? Apa keuntungannya mengucapkan asyhadu itu bagi saya? Untuk membenarkan bahwa Nabi Isa, Yesus itu memang hanya untuk Bani Israel. Kecuali Anda, kecuali saudara bisa menunjukkan bahwa Yesus pernah mengaku dia diutus kepada bangsa lain, kan gitu. Ikutan, dia kan hanya untuk orang Israel. Nggak usah ikut-ikuti lah. Anda itu orang Indonesia. Kenapa harus ikut-ikutan meyakini Isa Al-Masih, sedangkan Isa Al-Masih itu orang Israel? Anda udah mengatakan bahwa dia itu ditujukan kepada orang Israel, Bani Israel. Lawang Indonesia ngapain ikut-ikutan? Coba, ayo. Oke. Nah, sekarang Anda akui nggak bahwa Ridwan Kamil itu adalah gubernur untuk Jawa Barat? Kenapa Ridwan Kamil? Anda akui nggak bahwa dia adalah gubernur Jawa Barat? Iya, kalau saya mengakui. Kenapa Anda akui? Anda kan bukan orang Jawa Barat. Loh, mengakui itu belum tentu mengimani, brother. Nah, saya mengakui bahwa Nabi Isa alaihissalam itu. Tapi Anda tidak mengimani berarti gitu, sama gitu. Bukan, beda. Ridwan Kamil itu adalah gubernur, bukan utusan Allah, Sedangkan Nabi Isa alaihissalam adalah utusan Allah kepada Bani Israel. Itu terkait dengan iman. Saya percaya, saya meyakini, saya mengimani bahwa kemudian Nabi Isa alaihissalam itu adalah nabi spesial yang dikhususkan kepada Bani Israel. Nah, beda ketika saya mengimani. Kalau orang yang percaya, oh iya, emang betul. Mengimani. Tetapi orang yang mengimani sudah pasti dia percaya. Nah, ketika Anda mengimani Ridwan Kamil, itu udah otomatis Anda percaya. Kalau saya hanya percaya, tidak mengimani.
Nah, itu perbedaan. Saya mengimani firman Allah yang mengatakan Nabi Isa alaihissalam itu diseruhkan membawa hikmat kepada Bani Israel. Saya percaya kepada siapa? Kepada Allah. Gitu loh. Dan saya mengimani itu, dan saya percaya bahwa iman Anda sebagai orang Islam jika tidak mengimani Isa Al-Masih atau Yesus itu, kan itu pengakuan Anda. karena konsep di dalamnya adalah rukun iman itu diantaranya beriman kepada para nabi. Beda. Beriman kepada para nabi. Saya percaya bahwa Allah mengutus nabi-nabi kepada Bani Israel. Saya percaya itu. Dan tidak lengkap keimanan saya kalau saya tidak percaya. Yang jadi permasalahan sekarang ini, yang jadi permasalahan saat ini adalah Yesus tidak pernah mengaku diutus kepada non-Yahudi, non-Israel. Anda Israel atau bukan? Loh, Anda orang Israel bukan? Mabuk, sudah mulai mabuk. Mungkin itu, Bang. Salam alaikum. Bang. More Billy. Mulai. Shalom, Masya Allah, Masya Allah. Ya, oke, lanjut. Dinda. Dinda Wafi. Menarik sekali ini pembicaraannya dari tadi saya dengar-dengar. Iya. Mantap. Silakan Dinda aja. Ya. Petro tadi ada Petronya. Peter gini. Ini Bang Naja, Dinda Naja tadi kan Petro ada, kok ini kenapa kakeknya yang muncul ini? Petro sok ngarap tok itu, Bang. Dari tadi baca Quran malah nginden dia. Coba itu ayatnya di kakeknya mana Petro. tuh? Yesus itu hanya bagi bangsa Yahudi, tuh ayatnya di mana itu? Gimana, Akhi? Yesus itu datang bagi bangsa Yahudi aja tuh di mana itu? Coba saya perlu tahu. Matius 15 nomor 24. Bunyinya gimana, Akhi? Aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Oh. Nah, ini yang jadi masalah, Akhi. Ingat saya di Indonesia ini hanya antum yang Bani Israel, yang lainnya ini bukan. Betul. Ya kalau memang begitu, kalau Yesus itu mau dianggap sebagai hanya sebagai diutus bagi bangsa Israel saja, ya berarti nggak masuk dia untuk bangsa lain. Kalau menurut narasi itu. Betul. Saya setuju itu. Saya setuju. Jadi nggak berlaku tuh orang Arab, apalagi orang Indonesia kan? Iya, betul. Asyhadu. Sama seperti kami mengimani Musa itu membawa kitab Torah kepada Bani Israel, sehingga ada seruannya. Ya, siapapun yang beriman, orang Yahudi dan orang Nasrani, orang Sabi'in, siapapun di antara mereka yang beriman, mereka diganjar oleh Allah dengan jannah, dengan surga. Kan gitu poinnya. Nah, sekarang apakah gugur? Apakah salah ketika saya mengimani Nabi Musa untuk Bani Israel? Kan tidak. Justru iman saya dianggap sebagai penganut agama samawi ketika saya mengimani nabi-nabi itu diutus kepada Bani Israel. Yang bermasalah sekarang ini adalah ketika Yesus mengaku dirinya hanya utusan untuk Bani Israel, tapi Anda mengaku sebagai pengikutnya. Kami bukan pengikut Nabi Isa. Gitu loh. Beda Anda ngaku Yesus malah begini. Akhi, Yesus malah mengaku gini, aku berdoa untuk Israel, bukan untuk dunia aku berdoa. Kan gitu poinnya. Widih, keren juga dia bisa berdoa begitu. Ada ayatnya itu ya? Ada itu ayatnya itu. Dan Yesus tidak pernah mengaku kalau dia itu diutus untuk Bani Katolik sama Bani Protestan. Tidak ada kata-kata seperti itu. Tapi pertanyaannya itu diutus sebagai apa itu? Diutus sebagai apa? Utusan. Dia hanya diutus bagi bangsa Israel sebagai apa? Sebagai nabi kah? Sebagai Mesias kah? Sebagai imam kah? Atau sebagai apa itu? Dia sebagai nabi, menyampaikan firman yang disampaikan oleh Musa kembali. Dikatakan di dalam Lukas 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Kan parah ini.
Ya. Wah. Parah itu, akhi. Kenapa parah? Karena di dalam Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat dan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Kan parah. Serem itu. Serem itu. Serem. Belum lagi tentang sunat itu, sunat. Kalau kamu nyunat dirimu berarti kamu sudah menyangkal Yesus katanya. Iya. Galatia 5 nomor 2. Ayat bunyinya itu. Kemarin saya dapat juga dari teman-teman Islam itu. Galatia 5 nomor 2. Ini anak sulung mau naik. Sebentar tak turunkan dulu Bang Dewa ya. Boleh nggak apa-apa, silakan turunkan. Nanti kalau Petro Bang Dewa naik. Nah, anak sulung mau naik ini. Ya, anak sulung mau naik tuh. Ada Rion. Mana ada Rion? Bentar. Tapi kalau dia ketepatan mabuk, turunin Pak Amir. Biasanya kadang mabuk dia itu. Kalau mabuk diturunin nanti. Halo. Tes. Ya, halo. Kok nggak ada suara sih? Iya. Tar. Ya. Bang Zuma, itu salah Bang. Halo, tes. Ya, gimana? Yohanes 17 ayat 9 itu konteksnya Yesus berdoa untuk para murid-murid. Aku bukan berdoa untuk dunia ini tapi untuk mereka kan. Yohanes 17 ayat 9 toh. Yang tadi Abang bilang. Iya. Nah, di ayat 20-nya Blatin. Di ayat 20-nya dia juga berdoa kepada kita karena pemberitaan dari murid-murid itu. Coba baca Yohanes 17 ayat 20. Ini gue lagi di luar nih, nggak bisa baca laptop nih. Coba Bang, ada yang bisa bacain nggak Yohanes 17 ayat 20? Pak Amir, boleh nggak Pak Amir? Matius berapa tadi? Yohanes 17 ayat 20. Itu kan terkesannya kontradiksi kan antara ayat 9 dan 20. Pertama dia bukan berdoa untuk dunia ini tetapi untuk mereka. Itu Yohanes 17 ayat 9. Tapi ayat 20 ya perhatiin. Itu juga untuk kita, maksudnya kami nih, khususnya kami. Yohanes 20. 17 Bang. Yohanes 17. Ini konteksnya pasal 17. Yohanes 17. Yang Abang bilang itu ayat 9, juga ada ayat 20-nya. Yesus berkata kepada mereka itu ya. Itu kan karena kamu nggak percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi. Kok jadi ke situ Bang? Enggak, kita fokus dulu di Yohanes 17. Yohanes 17 ayat 9. Yohanes 17 bukan Matius Bang. Yohanes 17 ayat 9. Yohanes 17 ayat 9. Seingat itu saya yang tadi yang saya baca. Matius itu tadi ya. Dan aku untuk mereka ini saja, kan gitu. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepada aku oleh pemberitaan mereka. Sebentar Bang, sebentar. Belum. Inilah namanya paradoks. Jadi itu bukan suatu hal yang perlu dipertentangkan, tapi diparadokskan. Nah, sekarang pertama Yesus berdoa untuk para murid-muridnya. Dari pemberitaan murid-muridnya inilah juga kita mengenal Dia. Begitu. Iya, oke gini. Oke. Jadi ini data nomor 20 yang Adinda saya sajikan itu justru lebih menambah kebenaran Al-Qur'an. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Nah, percaya kepadaku, kudu wajib hukumnya percaya kepada Yesus bahwa Dia hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Percaya enggak itu? Salah. Berarti saudara nggak percaya kepada Yesus. Karena Yesus mengaku, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Sekarang Anda percaya atau tidak? Begini, kita percaya itu masalahnya. Gini Bang, kita percaya, bukan kita, sorry, kami percaya dengan Yesus. Silakan dilanjut dulu, saya 5 menit. Oke, kami percaya dengan Yesus oleh pemberitaan mereka, yaitu murid-muridnya Yesus yang memang didoakan khusus
oleh di Yohanes 17 ini untuk pada murid-murid. Makanya di Matius 28 ayat 18, ayat 20, Yesus bilang, "Dan pergilah dan ajarlah mereka tentang segala perintah yang kuperintahkan kepadamu," kepada para murid-murid. Jadi segala pengajaran yang benar itu hanya dari para murid-murid, gak boleh dari yang lain. Itu dari situ sumbernya, nggak boleh. Soalnya gini, yang memberitakan Injil di luar murid-murid itu banyak. Contoh siapa? Serintus. Makanya ada surat Galatia 1 ayat 8. Itu konteksnya. Saya mau menjelaskan tentang kitab saya nih, bukan tentang kitab Injilnya Isa. Karena kitab Injil Isa bukan kitab Injil yang benar. Bukan kitab Injil yang benar. Karena kitab Injil Isa itu nggak jelas. Itu unhistory. Tidak jelas pewahyuannya, tidak jelas siapa yang nulis, bagaimana cara penulisannya. Gak ada yang tahu, di dunia ini gak ada yang tahu. Di dunia ini tidak ada yang tahu namanya kitab Injil Isa. Satupun. Unhistory. Termasuk abang. Abang gak tahu. Pewahyuan Injil aja abang gak tahu kok. Apalagi penulisnya. Gitu bang. Penulis kitab Lukas itu Lukas ya, Mas Aderion? Jelas, itu Lukas. Tapi Gimana begini itu bang, kami terlalu muak nggak? Bentar. Datanya itu ada data di extra biblical atau di kitab itu sendiri? Loh. Kamu mau minta extra biblical atau di biblical itu sendiri? Coba. Saya bisa kasih dua-duanya. Saya nggak bisa. Ini belum, masih 700. Saya nggak mau nyari follower soal di sini. Oke. Extra biblical ada. Ya? Nggak, bukan dong. Masa cuman gara-gara saya nggak bisa buka cam, saya nggak bisa membuktikan? Salah, bukan kayak gitu dong cara pembuktian. Tulisan-tulisan dari Clement. Sebutkan di mana Lukas mengarang kitab Lukas itu. Ya iya, itu kesaksian dari Irenaeus, kesaksian dari Clement, itu menulisnya. Oh, kesaksian orang, bukan kata Lukas sendiri ya. Loh begini bang, kamu kan bisa mengklaim diri kamu menulis. Tapi kalau kamu nggak ada yang saksi, bagaimana? Nah, Lukas pernah nggak mengakui bahwa Lukas itu adalah tulisan Lukas? Bang, nggak kayak begitu. Jenis tulisan itu bukan seperti itu. Ini adalah tulisan saya. Itu bukan jenis literasi zaman dulu. Kalau sekarang di era kita sudah mengenal namanya hak atas kekayaan intelektual, itu hal yang wajar. Tapi dulu haki belum ada. Jenis tulisan itu nggak seperti itu. Nggak, perhatiin dulu. Ini serius. Jenis tulisan dulu nggak seperti gitu bang, bukan seperti yang kamu mau. Ini adalah tulisan saya. Sayalah yang menulis ini, nggak begitu. Oke. Nggak ada begitu. Itu bukan jenis tulisan yang dikenal. Kalau Anda mengatakan ya, kalau Mas Aderion mengatakan ketika Lukas menulis Lukas tidak butuh persaksian dari Lukas sendiri, tapi disaksikan oleh orang lain yang mengatakan itu tulisan Lukas, kalau persaksian orang saja diterima oleh Anda, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bahwa Injil diturunkan kepada Isa, Taurat diturunkan kepada Musa, ya kita percayalah yang bilang itu Allah melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata Lukas sendiri Anda tidak bisa menunjukkan bahwa Lukas mengatakan ini adalah Bible Lukas, kata Lukas sendiri. Ternyata persaksian orang. Loh, orang saja bisa kamu percaya, apalagi kita yang mengatakan Nabi Muhammad gitu loh. Bukan begitu. Gini. Saya sudah bilang, jenis saya bukan tidak perlu. Apa tadi kamu bilang? Nggak perlu pengakuan Lukas, bukan. Cuman jenis tulisan seperti itu. Nggak begitu, Bang. Gimana? Enggak dengan tulisan ini adalah saya yang nulis terus mereka tanda tangan, enggak kayak begitu. Jenis literasi enggak seperti itu. Enggak ada di kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes pun enggak ada nulis seperti itu. Seluruh tulisan tuh enggak seperti itu. Kecuali surat-surat. Dengar dulu Bang. Bang. Kecuali surat kiriman yang langsung ditujukan kepada gereja-gereja tertentu. Itu saya menyebutnya gereja. Setiap kata jemaat di dalam perjanjian baru itu artinya gereja. Misalnya kitab surat Paulus kepada gereja di Galatia. Itu memang khusus karena itu tulisan Paulus langsung ditujukan khusus untuk Galatia. Tapi kalau kitab Injil itu bukan untuk satu umat. Bukan. Gitu. Jadi abang nggak bisa memaksakan suatu hal yang harus kamu mau tertulis di dalam kitab saya. Nggak bisa seperti itu. Cara pembuktian itu bukan begitu, Bang. Oh gini, Mas Aderion. Tadi kan jenengan saya tanyakan,
Lukas pernah nggak mengatakan bahwa Lukas Iya, itu adalah jangan karya diulang-ulang, Lukas? jangan diulang-ulang. Nah, Saya kan ini kan sudah saya tanggapin. saya Hal sedang seperti menyamakan itu, gitu loh. enggak, Bang. Kalau Menyamakan misalnya konsep dari diulang-ulang, pikiran jenengan gitu loh. Kalau kalau karya Bang Lukas Abang saja ini, tidak butuh sebentar, pengakuan dari nah Lukas, kan itu kan bagaimana siapa Injil begitu? I- yang butuh itu, yang bilang butuh itu maksudnya apa? Saya nggak bilang kayak gitu. Saya nggak bilang Lukas nggak butuh nulis gitu, nggak bilang kayak begitu. Jenis literasi ini, perhatiin Bang ya, jenis literasi di ada waktu zaman seperti dulu itu nggak begitu, nggak dengan membubuhkan tanda tangan penulis Aderion, penerbit Aditama misalnya gitu, nggak kayak gitu, nggak begitu Bang. Itu masuk baru ada di abad-abad 19-20, pengenalan tentang haki namanya itu. Hak atas kekayaan intelektual, biar supaya apa? Biar supaya jangan disalah gunakan. Karena kan kayak orang sekarang buku itu kan dihargai, buku kan pakai duit itu dibeli kan. Orang bisa mencatut nama itu, di fotokopi, nah makanya ada haki, makanya perlu tanda tangan, makanya perlu penulisnya siapa, penerbitnya siapa, dan sebagainya. Itu terjadi haki, Pak. Itu. Sudah, Mahadirion. Oh, sudah. Silakan. Nah, berarti sudah terjawab ya ketika Mas Aderion mengatakan kalau Injil kemudian Taurat di dalam Al-Quran itu tidak sesuai dengan fakta historis, ternyata Saya belum ngomong kitab kamu loh. loh, Sama sekali. tadi di awal sampai bilang Injil itu tidak benar di umat Islam, gimana Bukan sih? Injil, bukan nggak benar. Saya nggak bilang kayak gitu. Jangan ditambahin. Loh, Itu katanya sampai unhistory. lost historis katanya, gimana Iya, sih? unhistory, betul. Jangankan penulisnya, Iya. Bang, jangankan ya, saya tantang kamu. Jangankan nama penulis kitab Injilnya Isa, pewahyuannya pun kamu nggak tahu jelas seperti apa. Loh, Saya tantang kamu. gini Mas Aderion, ya, ketika narasi Anda itu sebenarnya ada di kitab Anda tidak akan laku menjual itu kepada saya gitu loh. Bagaimana? Anda dari Kenapa tadi sih tidak kamu? bisa membuktikan bahwa Lukas itu karya Lukas, kan tidak bisa. Kenapa? Hanya persaksian Kenapa? orang, dan orangnya Bukan apakah benar? Kalau maunya orang itu bohong gimana? gini. Pembuktian kebenaran itu bukan dengan menyatakan kitab lain salah. Sementara saya tidak pernah ngelihat keindependenan kamu dalam hal pembuktian kitab Injil Isa. Saya nggak ngomongin Quran ya. Saya bukan ranah saya itu membicarakan kitab Quran, dalam notabene itu adalah zamannya Muhammad baginda. Tapi yang saya tanya tentang kitab Injil yang di zaman Isa yang tercantum di dalam Quranmu, bagaimana dan seperti apapun kamu nggak akan tahu. Jangankan penulisnya, pewahyuannya pun kamu nggak tahu. Tahu ada kok di Al-Quran pewahyuannya. Bagaimana? Ya silakan, bagaimana? Wa 'allamahumul kitaba wal hikmah wat Taurat wal Injil. Itu jadi Allah memberikan wahyu kepada Nabi Isa alaihi salam sesuai di dalam Al-Quran. Itu Allah langsung bertemu dengan Nabi Isa. Itu Coba langsung. di surah berapa? Coba langsung di mana? Oke, saya buka ya. Buka silakan. Pakai bahasa terjemahan yang bisa dimengerti orang-orang yang ngerti bahasa Arab. Biar supaya Quranmu go internasional. Silakan. Coba sampean buka surah Ali Imran. Itu kan kitab segmented. Gimana? Surah Ali Saya lagi di luar, Imran ayat Saya lagi di luar. 48. Saya lagi di luar, Bang. Kalau saya nggak di luar, saya buka laptop pasti. Ali Masih di Imran luar 48 Mas Adirion. Ya silakan Bang, bacain. Kan bisa buka kamera kan? Ya. Coba tunjukin tulisannya aja, nggak usah mukanya, nggak apa-apa, tulisannya aja. Kali ini tulisannya aja. Terjemahan tah sampean butuhnya. Iya boleh dengan bahasa asli, dengan kamu guide dengan bahasa. Gak apa-apa kalau kamu merasa terjemahan kalau gitu ya. hebat dengan terjemahan dengan bahasa menuturkan Arabnya, kamu rasa kamu udah akademisi, nggak apa-apa. Tapi tunjukkan aja, jelasin aja. Yang butuhkan penjelasan Bang. Kamu ngomong Arab tapi nggak ada yang ngerti, ngapain? Tunggu dulu, udah usah ngoceh gitu. Saya masih nyari terjemahannya ini. Ini biar supaya ada nggak diem gitu loh. Biar supaya Komal ini hidup. Kalau gue nungguin lu, kita nungguin lu kan suara jangkrik yang kedengeran gak enak. Nih gue diam ya. Oh nggak hafal ini Ustadz Naja, aku pikir hafal dia.
Saya masih nyari terjemahan loh, bukan nyari Arabnya. Kalau Arabnya saya hafal, sudah saya baca barusan. Kan minta terjemahan. Jenengan kan biar takut saya dikira bohong gitu loh maksudnya. Ini Jadi kan mintanya nggak usah terjemahan. terlalu curiga. Ya nggak hafal jelas. Nah, ini ya. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Bukan Dan terjemahan itu. dia Nah, di bawahnya itu, coba di Allah, bawahnya itu Pak. ya, Di dan dia slide ke Allah bawah. mengajarkan kepadanya Isa ini ya. Terang ini ya. Dan dia Isa, Allah oh, mengajarkan kepadanya Isa Aisyah. kitab. Maksudnya kitab ini tulisan, menulis, hikmah dan Taurat dan Injil. Jadi langsung Allah yang ngajari. Beda sama Ngajarin Nabi atau memberi Muhammad. wahyu? Ngajarin atau gimana? Ngajarin atau apa? Ini metode pewahyuan. Maksud yu'alim ini mewahyukan Taurat dan Injil. Coba di situnya Injil atau kitab? Banyak ini. Yang pertama kitab, yang kedua hikmah, yang ketiga Taurat, yang keempat Injil. Jadi semuanya itu diajarkan oleh Allah kepada Nabi Isa. Selamat datang di kebenaran. Oh, sebentar dulu. Sekarang pada saat beliau itu ngomong apa namanya, dia diserupakan itu, siapa yang emang itu ada Allah ngomong ke dia? Maksudnya? Coba. Enggak, bagaimana itu? Jadi setiap dia ngomong langsung Allah langsung yang ketemu dengan Injil itu langsung how come? Allah kepada Nabi Isa. Injil, Taurat. Bagaimana? Coba jelaskan. Jadi nggak ada Jibril ya, nggak ada Jibril kan? Yang di Jadi mana? bagaimana? Loh, yang di mana? Memang ada di mana? Yang kamu bisa ngomong di mana? waktu penyalipan atau pewahyuan Injil maksudnya? Anything about Injil, anything. Pada waktu tentang yang berhubungan dengan pewahyuan Isa itu, apakah Allah berbicara langsung kepada Isa? Iyalah langsung. Langsung, tanpa melalui tabir. Iya, gimana sih? Jadi Jibril ngapain lah di situ? Jibril ngapain lah di situ? Loh, metode penafsiran, metode apa namanya? Pewahyuan kan ada macam Penafsiran tiga. atau apa? Gimana sih? Betul. Apa yang saya tahu ada melalui tabir langsung, ada Jibril. melalui malaikat, terus apa lagi? Ada yang Terus langsung. yang ketiga, Langsung bertemu. langsung. Nah ini Allah langsung. Bagaimana bisa? Kan tidak ada manusia bisa berbicara langsung. Loh, Nabi Musa sering malah. Loh kok sering? Justru itu kontradiksi. Loh kalau kami bisa. Loh kami bisa memang. Cuma kan kalau di kamu. Iya, kalau Musa Jangan Nabi memang Musa. sering. Maksudnya? Tapi Sering. Musa enggak. Sekarang Nabi Musa Tapi sering Musa- loh, bahkan dia dijuluki Iya, iya. kalimullah di dalam Al-Quran. Orang yang sering berdiskusi dengan Allah. ya itu dia. Tapi kan di tempatmu kan ditulis tidak ada yang berbicara langsung. Kecuali Di melalui mana? Di tabir. mana? Di mana? Loh ya itu tadi Di mana? coba kamu baca 3 pewahyuan itu seperti apa di surah berapa, baca lengkap. Loh, gimana sih? Saya Iya. yang lebih hafal ayatnya loh daripada Ya, jenengan. apalagi Jenengan coba hafal. pakai data lah. Loh, gini gue di luar. Coba bro. pakai data. Nyerang saya ini Gua- pakai data, jangan Saya pakai nggak nyerang. kursi. Saya nggak nyerang kok. Sebutin Saya aja nggak nyerang, saya datanya. bertanya. Loh, Paling nggak bro. datanya lu sebutin. Lah ya iya, gue di luar. Kan tadi gue nggak hafal. Yang hafal kan dia. Itu di surah berapa coba gue tanya? Itu di surah berapa tentang pewahyuan? Coba. Yang hafal kan dia, bro. Oh, bahaya. Gue tuh lagi di Ini luar. Mas Aderion ini gimana sih? Kok gimana? Gini, saya tidak hafal itu ayat, tapi surah berapa. Tapi surah itu ada tentang pewahyuan. Nah, sekarang itu surah berapa lah itu? Saya Ya, tanya. coba yang jenengan ingat, ya metode pewahyuan itu apa saja? Coba Loh. gimana? Asura ayat 51. Nah, itu dong, langsung aja, bro. Lu kok perlu ngetes gua? Yang tadi kan gua udah Ya bilang ada 3. enggak, karena sampean merepotkan saya tadi, saya kasih Arabnya, sampean enggak percaya, suruh nampilin Lu harus repot lu. terjemahan. Kan susah kan? Memangnya kamu pikir saya ngomong sama kamu nggak repot selama ini? Saya kan mesti harus di laptop, repot kok. Katanya Santai hafal. aja. Ih, kok repot marah? Gimana sih? Kok repot ngeluh? Kalau nggak mau repot tidur. Tidur tuh anak tuh. Ini debat emang harus repot. Katanya enggak mau debat barusan, gimana sih? Saya ini lagi di luar. Kalau saya di dalam kamar, saya buka laptop. Pasti itu. Ini saya di Terus luar ini. apa yang mau dipertanyakan lagi? Katanya sampean Nah, tadi cara pewahyuannya Gue udah nyampe Indomaret, Ternyata lu masih sudah nggak ada di saya rumah. jawab. Kita mau kemana, Dek? Gue udah nyampe Indomaret loh. Lu masih di rumah.
Kita udah dari tadi loh, apa yang kamu pertanyakan? Masa begitu sih bang? Gue udah nyampe mana tahu. Nah, ini Jadi itu apa? Itu kita lagi nyimak ini. Apa dalilnya di mana? Kita lagi nyimak ini. ya gue kan nggak hafal Bill. Gini loh, tapi itu ada tercantum. Gue kan bukan penghafal kitab. Harusnya beliau-beliau ini ngehafal yang membantu saya untuk mengingat itu. Bunyinya gimana sih ingat lo? Loh, tentang pewahyuan 3 itu loh. 3 hal itu tidak ada yang bisa berbicara kepada Allah langsung kecuali melalui ada 3 hal. Nah, itu kira-kira begitu bunyinya gitu. Sekarang masa gue juga gue gak hafal bro. Ayat itu ayat berapa? Surat tadi baca aja surat tadi itu. Nih, saya bacakan ya. Katanya dari balik tabir melalui perantara malaikat. Apalagi satu lagi. Iya. Ya gue lupa. Saya baca. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullah illa wahyan aw min wara'i hijab ayu yursila rasulan fayuhiya bi idnih ma yasha innahu aliyun hakim. Tidaklah bagi manusia bisa berbicara dengan Allah kecuali melalui metode wahyu. Katanya Satu ayat ini. Kamu cuma baca depannya aja kan? Boom. Selamat datang di kebenaran. Boom. Aduh, Belum selesai ini loh, satu ayat loh. Ini enak gak lo? Illa wahyan, Mana kecuali dengan Musa wahyu. ngomong ada mana Au ada min kebenaran. waroi hijab, atau di belakang tabir. Au yursila rasulan, atau Allah nanti akan mengutus seorang utusan. Fayuhiya bi idni. Lalu Allah memberikan wahyu kepada dia atas izinnya mayasya. Mayasya ya, tulisannya di sini ya. Sesuai kehendak Allah, innahu aliyun hakim. Gitu, Bel. Sesungguhnya Allah zat yang maha tinggi dan maha bijaksana. Nah, Jadi kan salah nggak mungkin satu ngomong langsung, mukjizat kan? Nabi Musa ini gabrulnya kalau Mas Aderion selain tidak hafal ayatnya, tidak tahu tempatnya, ternyata tidak tahu mukjizat Nabi Musa. Padahal di dalam Bible Anda Musa itu langsung bertemu loh dengan Tuhan. Gimana sih? Kok itu mukjizat bro? Kan konyol loh. Masa itu lo hitungin mukjizat bro? Lah, mukjizat itu apa sih definisinya setahu kamu? Loh, mukjizat itu suatu kuasa Allah yang dinyatakan kepada manusia agar umat-umatnya halayak ramai tahu. Contoh Gimana misalnya kamu nih, itu dapat definisi seperti itu? Coba tunjukkan. gue mesti ngeliat di atas dong. Kan gue di luar. Gini. Contoh gini. Gue konkretnya aja bro. Coba. Ya, kamu alasan aja ada di luar dari tadi dimintai data alasannya di luar. Kamu sebutin ya mukjizat definisi seperti yang kamu sebutkan itu gimana? Emang gue dari tadi di luar. Itu bukan alasan. Gue lagi menjelaskan apa Coba yang gue lagi sebutkan aja, saya cari di luar. ayo. Saya Bukan cari alasan. ayo. Ah ya. Iya kan kamu bisa tunjukin di mana kan gitu saya nggak bisa kalau nunjukin bang. Oke. Oh, saya mukjizat sedikit. Mukjizat itu sebentar Lanjut bang. kebesaran Iya. yang ilahi. Sorry, tadi saya lagi kaitan makan. kepada nabinya untuk dinyatakan kepada orang banyak. Contoh misalnya nih mukjizat nih Musa membelah laut. Yang ngelewatin laut itu bukan cuma Musa, tapi banyak orang dan dilihat banyak orang, bukan cuma Musa. Kalau cuma Musa doang itu bukan mukjizat, bro. Itu bukan mukjizat. Kalau cuma Musa doang yang tahu, itu bukan mukjizat. Gitu ya Pak Ustadz deh. Silakan. Iya. Baik. Jadi di dalam surah Al-A'raf ya dijelaskan dalam ayat 143. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbu. Situ dikatakan dan ketika Musa datang untuk bermunajat pada waktu yang telah kami tentukan dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya. Qala rabbi arini anzur ilaika. Musa kemudian berkata, ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat engkau. Jadi di sini antara Musa dan Allah itu bercakap langsung tanpa perantara. Tapi sama kayak di dalam Allah Torah itu. Iya akhina, betul. Jadi dia bercakap langsung tanpa perantara dengan antara Allah dengan Nabi Musa alaihissalam. Tetapi kemudian Nabi Musa itu tidak melihat wujud asli daripada Allah. Wujud nggak ngelihat, bukan ngapa masalah melihat bang. Maka nggak hanya tunggu, masalah sabar. Makanya Allah mengatakan lantarani, kamu tidak akan mampu melihatku wahai Musa.
Musa mengatakan, aku percaya engkau ada, aku percaya engkau itu ada, aku percaya, aku yakin sepenuh hati engkau itu ada. Tapi ya Allah, aku ingin melihat engkau seperti apa engkau itu. Apa kata Allah? Lantarani, kamu tidak akan mampu melihatku wahai Musa. Tapi mereka sedang bercakap langsung. Makanya Dinda Wafi tadi menjelaskan ayatnya dalam Asy-Syura ayat 51. Itu udah benar tuh. Jadi Allah berbicara melalui tabir kepada Nabi Musa tanpa perantara. Sama seperti ketika saya Tabir itu berbicara apa, kepada Pak? Anda. Nggak ada, Tabir nggak itu ada Musa di dalam. Musa itu tidak Tabir itu pernah penghalang. Musa Tabir yang itu benar, penghalang. bukan melalui. Ini nih gue Jadi Nabi Musa alaihi salam berbicara dengan Allah itu tanpa kemudian ada perantara. Layaknya seperti misalnya Maryam berbicara dengan Allah melalui perantaraan Gabriel. Nah itu ada perantaraan Jibril. Tapi ketika Allah berbicara kepada Nabi Musa itu tidak ada perantara. Langsung ngomong dengan dia. Tapi kemudian Nabi Musa alaihi salam tidak bisa melihat wujud Allah. Lantarani kata Allah, walakin zur ilal jabal. Lihatlah kepada gunung itu. Fa in istaqarra makanu fasawfa tarani. Kalau gunung itu tetap berdiri kokoh, maka kamu akan mampu melihat aku. Tapi kenyataannya gunung itu hancur lebur. Kemudian Nabi Musa pingsan. Lalu dia mengatakan, falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Ya, Maha suci engkau, aku bertaubat kepada engkau dan aku adalah orang-orang yang pertama-tama beriman kepadamu. Gitu loh. Yuk, mungkin Bang dibacain Silakan. Bang, Keluaran 33 nomor 11 Bang ya. Saya 11. bacakan ya. Iya, Karena silakan. saya tidak hafal Ini nih, Mas gatel Adelion nih, sama gatel Mas nih. John Peter, Gatel saya yakin tidak hafal banget. ya. Nah, ini saya bacakan ya. Kok kitab orang Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Duar. Selamat datang di kebenaran. Lanjut Bang Zuma. Di sini ada Billy. Bro, di sini ada Billy nih. Itu namanya Shekinah. Ya, itu kehadiran Hasim itu melalui media-media yang bisa dijangkau oleh manusia. Misalnya dia bisa berupa tiang awan, tiang api. Bukan berarti bertatap muka itu bukan dalam arti muka sama muka ketemu gitu, nyolot-nyolotan, enggak. Kata Bang Zuma, itu Bang Zuma tadi benar itu tadi. Iya benar, benar. Memang bertatap, cuman kan bukan berarti muka ketemu muka, bro. Itu loh. Iya. Bill, muka ketemu muka itu dianggap ketemu langsung. Dia ini salah justru. Karena nggak ada yang bisa melihat muka Tuhan tadi benar. Itu benar. Kalau melihat wajah, aku pasti mati di sini. Katanya. Betul. Kami juga mengimani seperti itu kok. Yohanes 1:18, 1 Timotius 6 ayat 16. Kami juga mengakui Berarti itu. ini terjemahannya butuh revisi lagi nih Mas Aderion. Karena di sini secara jelas dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seseorang berbicara kepada temannya. Diar, selamat datang Aderion. Bro, teks seperti ini begini loh. Memahami teks itu bukan cuma hanya teksnya seperti itu. Lo di situ, lo kalau harus ngerti namanya Pardes. Lo harus ngerti, bro. Mau ngapa sampai Aderion? Saya tadi baca ayat belum selesai satu ayat kamu potong. Modal kamu kan Setelah saya kembalikan ayatnya ternyata Anda ngeles. Kamu cuma ngepesat kan, kamu kan cuma ngepesat kan. Kata per kata doang kamu lihat matanya kan. Kamu ngerti nggak remes deras? Ngerti nggak? Iya, terus ya. Jadi maksudnya panim al panim di sini ya. For he was Bang Billy kok mental? Pamir, Bang Billy mental itu Pamir. Fanim el fanim. Berhadapan muka dengan muka. Berhadap-hadapan lah ceritanya ya. Iya, cuma tidak kelihatan, bukan menunjukkan dia kelihatan gitu. Saya baca satu ayat belum selesai sudah dipotong sama Aderion. Setelah saya bacakan Keluaran 33 nomor 11, kamu ngomong apa itu? Itu loh bendera kamu banyak di bawah itu. Bang Billy mana, Mir? Kepental. Kepental. Naikkan lagi. Kepental terus dia. Nih. Nah.
Lagi Ya. buka apa dia ini? Oke. Ya, Bang Billy, jadi Pak Ane, ya tadi benar yang dikatakan. Saya kaget tadi. Saya tadi kaget Al-Quran bisa menyatakan hal yang persis seperti Torah. Subhanallah. Kaget karena lo nggak pernah belajar. Gue kan belajar. Jadi nggak kaget. Udah ngomong Iya, tadi, alasannya di luar. udah berapa kali Ini gue udah masuk. baru Ini gue udah masuk nih ini sekarang. kaget. Billy udah berapa kali sih ngomong kaget. Aduh, Billy ini. Ya Billy kan nggak pernah belajar. Lo kaget lah kalau orang belajar namanya baru. Kagetan orangnya. Lo kan gue belajar. Kayak gitu-gitu biasa gue. Nggak ada suatu hal yang istimewa. Memang betul kok. Cuma sekarang gitu fokus dulu ke Isa. Ini kenapa ke Musa sih jadinya? Aisyah aja lah, Aisyah. Bahas Aisyah aja, Aisyah. Aisyah. Bang, silakan bang. Iya ya. Jadi Bang, kalau ayo. kita berbicara mengenai Isa alaihissalam, itu kan udah jelas sekali ya bahwa seperti yang diterangkan oleh Dinda Wafi tadi, bahwa Allah mengajarkan kemudian kepadanya hikmat Injil, termasuk Torah. Termasuk Torah juga diajarkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, yang bermasalah di sini adalah oknum-oknum yang ada di sekeliling Yesus ini yang bermasalah. Kenapa? Karena tidak ada dari murid-murid Yesus yang kemudian menuliskan atau menghafalkan firman yang diterima Yesus dari Allah, kan gitu. Nice. Gini bang, kalau tentang perjanjian baru itu memang bukan berbicara tentang kitab. Ya, itu sudah dinubuatkan. Ini kalau bisa ada Billy di sini. Saya senang ada Billy. Kalau bisa ada Billy, itu dinubuatkan dan berkali-kali bang. Saya juga udah disampaikan kan kepada bang. Di Yeremia 31 ayat 31 dengan 34. Kira-kira mungkin di ayat 33-nya deh. Ayat 33-nya. Ayat 32 atau gue baca deh ntar ya bang. 33 itu kan berbicara mengenai Torah malah. Bukan bang, bukan. Nanti ini ada Billy nih. Nanti ada Billy nih, enak nih. Kita bahas ya. Kita bahas itu bang. Nah nih. Iya. Nah, sekarang masalahnya gini loh, Dek. Kalau kita melihat dari aspek pernyataan-pernyataan Yesus di dalam kitab Anda sendiri, ini akan jelas nanti apa yang tertera di dalam Al-Qur'an itu sendiri. Misalnya di dalam Yohanes 8 nomor 47 misalnya ya. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah, itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya karena kamu tidak berasal dari Allah. Kemudian Yohanes 8 nomor 26. Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia. Nah, yang didengar Yesus daripada Allah itu yang dipertanyakan, yang mana di dalam kitab saudara? Kan itu. Karena Yesus menerima firman dia dengarkan, firman yang didengarkan Yesus itu yang disampaikan oleh Allah kepadanya itulah yang disampaikan kemudian kepada Bani Israel. Pertanyaan saya nih, mana firman yang Yesus sampaikan itu kepada Bani Israel? Kan nggak ada kan? Yang ada Lukas, Markus, Matius itu kan pernyataan-pernyataan penulis kitab saudara yang dihasilkan dari kesaksian-kesaksian. Nah, sementara Yesus mengatakan, Yohanes 8 nomor 26, banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia. Artinya apa nih? Yesus mendapatkan firman yang disampaikan oleh Allah kepadanya, kemudian disampaikan kepada orang-orang yang ada sezamannya. Pertanyaannya sekarang mana firman-firman itu mana? Mana firman-firman itu? Iya. Firman itu. Iya. Itu. Tulisan-tulisannya itu, perkataan-perkataan dia. Nah, jadi gini, Bang. Perkataan Iya, Yesus yang diterima dari Allah itu mana? Baik, gini, Bang. Kitab Injil itu, ini saya kasih tahu dulu, Bang ya. Kitab Injil, tulisan-tulisan yang ada di kitab-kitab kami itu, yang kanonnya itu bernama Perjanjian Baru. Perjanjian Baru itu bukan nama kitab, bukan. Itu bukan nama kitab, saya ulangi lagi ya. Perjanjian Baru itu bukan nama kitab, tapi dinamakan itu
perjanjian baru, karena itulah yang dimaksud, zaman itulah disebut zaman perjanjian baru. Terlepas masalah orang Yahudi nggak menolak, yang sekarang ini menolak itu bukan urusan saya. Itu nggak apa-apa, cuman nggak semua Yahudi juga menolak. Ada juga yang menerima, tapi belum selesai bang, sebentar. Nah, kitab-kitab yang ditulis di dalam kitab itu, di dalam konon perjanjian baru itu adalah memang kesaksian para murid tentang sang firman hidup. 1 Yohanes 1 ayat 1. Jadi kalau abang ini menanyakan, atau abang ini punya prasangka di pikiran abang kalau kitab Injil itu adalah omongan perkataan Yesus semua, terus ditulis, salah. Itu salah. Bukan seperti itu. Contoh, let's say tentang sunat. Apakah itu perintah? Bukan. Itu tradisi yang dilakukan turun-temurun di umur 8 hari. Enggak di 8 hari dia ngomong, saya disunat. Sunatkanlah saya. Itu perintah itu yang menjadi tradisi. Sunat itu perintah. Karena dilakukan secara turun-temurun, makanya jadi tradisi. Tradisi itu kebiasaan. Kebiasaan Bani Israel itu ya sunat. Barang siapa yang tidak bersunat harus dihilangkan dari sebangsanya. Dan itu dituliskan dalam Kejadian 17 nomor 14. Wajib hukumnya. Orang yang tidak bersunat itu dilenyapkan gitu loh. Nah, lalu kemudian terkait dengan perjanjian baru. Kebetulan di sini ada Akhi Billy. Coba kita lihat dari Yeremia 31 data 31 sampai nomor 33. Apakah betul yang dimaksud di situ perjanjian baru adalah kitab kanonik, atau perjanjian baru itu justru adalah Tuhan menanamkan hukum syariat Torah kepada batin setiap Bani Israel? Itu dulu poinnya yang harus kita ketahui. Karena yang saya tahu penamaan perjanjian lama terhadap kitabnya orang Yahudi itu internal Kristen. Itu solong. Gitu Sebentar, loh. jangan terlalu lama bang. Aduh, ini gini bang. Tadi kan fokusnya mana perkataannya Yesus kan begitu. Terus kamu mau melihat dari dengar dulu bang, belum selesai. Biar abang tuh ngerti apa yang saya maksud gitu loh. Biar nanti jangan dikira gue nggak ngejawab. Kalau abang nggak ngerti omongan saya, bagaimana kamu ngerti nyambung gitu bang? Kitab Injil itu bukan tulisan-tulisan tentang apa yang Yesus katakan terus dia tulis, bukan. Itu salah abang, itu salah. Kita bisa baca 1 Yohanes 1 ayat 1. Yang Yesus alami pun itu ditulis. Misalnya contoh penyalipan, itu kan bukan firman, itu peristiwa. Itu peristiwa toh. Apakah itu perintah? Itu peristiwa, itu yang ditulis. Memang kesaksian. Yon, ini saya baca ayatnya ya, biar gak panjang. Bentar dulu, Dari jangan gak tadi panjang-panjang. gak bawa data, Rion. Saya baca ya, Kejadian 17 nomor 11. Haruslah dikerat kulit katanmu dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Nomor 12-nya, anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. Yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun. Awalnya perintah, lalu jadi tradisi gitu, Rion. Kamu banyak data, cuman gak nyambung. Selamat datang di Kamu banyak kebenaran. data, cuman gak nyambung. Itu loh. Yang saya itu tadi bukan membahas tentang sunatnya. Bukan tentang sunatnya. Kan tadi kan pertanyaannya si Bang Zuma. Nih, perhatiin nih. Apa sistematis berpikirnya. Dia baginda lagi. Si Bang Zuma ini bertanya, di mana perkataan Yesus itu, kan begitu. Nah, saya memberi contoh sunat. Sunat itu bukan perkataan Yesus. Bukan saya mau membahas sunatnya, bukan. Saya bukan membahas sunatnya, tapi itu bukan perkataan Yesus. Contoh lain, peristiwa penyalipan, itu kan peristiwa, bukan perkataan. Nah, itu ditulis. Contoh ada perkataan Pontius Pilatus, itu ditulis. Apakah itu omongan Yesus? Bukan. Jadi kamu mesti tahu mindsetnya. Kitab kami itu bukan menulis dikteannya Yesus, bukan bang. Gitu Iya, itu. tadi kan gini loh, Dek. Makanya saya dulu bang Naja itu kalau ngomong nyambung. Kalau nggak nyambung konyol. Sebanyak apapun datamu, kalau kamu nggak nyambung konyol. Simpan itu data-data umumnya. Kalau kamu nggak nyambung. Ya kan gini loh Dek. Tadi kan pertanyaannya dikatakan mana Injil versi Islam Al-Quranul Karim, kan gitu. Nah, yang dikatakan di dalam Al-Quranul Karim ini udah sering saya sampaikan. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah.
Itu kan sering kukatakan tuh. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangannya sendiri, kemudian dikatakan ini dari Allah. Padahal bukan dari Allah. Nah, yang dari Allah menurut iman kami itu adalah yang diajarkan oleh Yesus kepada pengikut-pengikutnya untuk kembali kepada hukum Torah. Itu yang dimaksud Injil, hikmat Injil. Makanya Yesus diterangkan dalam Al-Quran juga mengajarkan Torah, mengajak Bani Israel kembali kepada Torah. Makanya di kitab saudara, kalau Anda lihat, sabar, Yohanes 7 nomor 49. Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Sehingga ketika Anda mengatakan sunat itu tradisi, saya katakan perintah sunatnya kan tuh sudah jelas tuh, perintah sunatnya itu perjanjian kekal. Yohanes 17 nomor Yohanes 17 perjanjian kekal Allah itu. Sabar dulu. Sehingga Sunat itu perintah. Silakan. Oke, sehingga ketika ada perintah yang dijabarkan oleh Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam diajarkan kepada Bani Israel untuk menyembahnya kepada Allah dan mendudukkan dirinya sebagai utusan. Maka poinnya adalah saya mencari ketika saya mendapat sinyal kuat di kitab saudara, Yesus menerima firman. Contoh misalnya seperti yang tadi yang saya katakan, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar daripada aku bukan daripada aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Nah sekarang pertanyaan saya, mana firman yang diterima Yesus yang berasal dari Allah itu? Sementara yang Anda uraikan doang, Bang. Ini cuma diulang lagi. Iya, justru saya mau menjelaskan mana perkataan silakan. Ya kan, biar fokus dulu ya. Saya tidak membahas tentang sunat. Ini fokus dulu. Tolong dulu jangan melebar. Ini saya nggak mau melebar. Saya tuh orangnya fokus satu titik aja. Mana perkataan Yesus kan gitu toh. Gini Bang, kalau Abang tolak ukurnya itu di dalam kitab Injil. Enggak, tadi mesti lurusin dulu kalau lu bilang surat sunat itu bukan perintah. Begini. Fisik itu. Nah, gini Bang, Bill. Gua bukan bahas tentang substansi sunatnya. Kan Yesus itu pas disunat kan bukan dia memerintahkan sunat. Dia kan masih umur 8 hari. Apakah Yesus merintah ngomong, sunatlah aku? Kan enggak. Itu maksud gua loh. Bukan sunat yang gue mau bahas. Kan pertanyaannya si Bang Zuma kan mana perkataan Yesus? Kan gitu. Nah, tentang sunat di dalam kitab Lukas itu, apakah itu perkataan Yesus? Bukan. Itu bukan perkataan Yesus. Itu bukan perkataan Yesus, tapi itu suatu peristiwa yang dialami Yesus di umur 8 hari. Yesus bukan memerintahkan sunat. Lu gimana? Wong dia belum bisa ngomong kok 8 hari. Kok dia bisa ngomong? Gitu loh maksud gue, Bill. Lu ngerti ya? Ngerti gak, Bill? Konteksnya. Gue gak bilang sunat itu bukan perintah. Salah, kamu salah paham. Salah. Tapi tentang kejadian sunat di kitab Lukas itu bukan perintah Yesus. Yesus gak ngomong tentang sunat. Itu kejadian yang dialamin. Itu ditulis. Gitu loh Bang. Got the point ya? Got the point gak nih? Kalau enggak ngapain? Kalau enggak dapat ngapain? Maju ke depan enggak? Poinnya gini, Dion. Terkait dengan apa yang dia katakan Yesus, satu iot pun tidak akan sedangkan ajaran sunat itu ada di Taurat enggak? Kok ngomongin jadi sunat sih? Sebentar, perkataan Yesus dulu, Bro. Bang Amir. Pak Amir. Enggak. Saya enggak mau fokus dulu. Fokus dulu satu. Saya mau menjawab itu. Gini. Taurat. Gini deh. Kan Yesus mengatakan gini, segala firman yang engkau berikan. Poin segala firman artinya Yesus ini menerima pewahyuan kan? Pewahyuan. Di mana pewahyuan ini Yesus sendiri mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Item firman itu diantaranya adalah tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan. Versi Yesus itu sendiri, aku tidak berkata-kata dari diriku, melainkan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk aku katakan dan aku sampaikan. Perkataan itulah yang Yesus sampaikan kepada pengikutnya. Nah, pertanyaan saya kemudian, mana perkataan Yesus yang adalah firman yang diterima dari Allah? Kan tidak ada, kan hilang. Kitab kanonik itu bukan firman yang diterima oleh Yesus, tetapi kesaksian orang per orang tentang apa yang terjadi antara Yesus dengan muridnya, Yesus dengan kaumnya, Yesus dengan Tuhannya. Berarti itu catatan kesaksian. Sementara firman, kalam
layaknya kitab Torah, itu kemudian tidak ada lagi di kalangan kalian. Maka Al-Quran kemudian mengatakan 1400 tahun silam, "Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah." Kitab inilah yang diterangkan oleh Al-Quran. Yang mana? Yang di kanon, yang dianggap firman Tuhan yang kamu imani hari ini. Kan gitu poinnya. Baik. Itu loh. Gue mau bakar Ya, rokok dulu. silakan. Boleh ngomong dulu, ngomong. Gue mau bakar rokok dulu. Ya. Jangan bakar rumah aja. Ahi Billy. Saya sering membahas Yeremia 31, ayat 31 sampai ayat 33. Nah, saya mohon penjelasan menurut antum, ini yang dimaksud di sini adalah kitab kanonik, perjanjian baru, atau yang justru yang saya katakan kepada teman-teman Kristen, yang dimaksud itu justru adalah hukum Taurat. Karena di situ perjanjian baruku adalah aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Coba antum terangkan kepada kita, kepada saya khususnya. Silakan. Jadi gimana? Silakan akhi. Ya, ya betul sekali. Itu merujuk kepada Torah dan bukan sebuah kitab. They broken karena mereka telah merusak atau mematahkan perjanjianku. And I mastered them, say the Lord. Nah, dan dia memperbarui lagi, yaitu perjanjiannya. Nah, perjanjiannya itu adalah yang dulu mereka pernah patahkan, broken, sebagaimana ada terus dalam Yesaya 31 ayat 30. Behold, lihatlah pada waktu yang akan datang, kata Tuhan, when I will seal, ketika aku akan memeteraikan with the house, memeteraikan rumah orang the house of Israel atau bangsa Israel with the house of Judah dan juga Yehuda. Ini jadi antara Israel Selatan dan Israel Utara ya. Israel Utara dan Israel Selatan itu akan diperbarui perjanjiannya. Karena perjanjian yang awal itu yang terakhir itu sudah dipatahkan. Kenapa? Dengan berpisahnya Yehuda dengan Israel itu kan mereka berpisah selatan dan utara. Nah, dan akhirnya nanti akan disatukan kembali sehingga perjanjiannya diperbarui kembali. Yang intinya di sini adalah yang diperbarui adalah perjanjian Torahnya gitu. Baik, berarti kitab kanonik itu nggak ada ruang gitu loh. Makanya aku bilang, dari Yesus aja dari Yesus aja tidak memberikan legitimasi terhadap perjanjian baru itu. Itulah, coba silakan. Begini, Bang. Bukan, jangan gitu loh. Kalau ngomong sama Billy, jangan disinggung sama kitab kanonik. Tentu Bang, dia sampai kapanpun dia tolak itu. Jangankan ke kitabnya, Yesusnya aja dia tolak kok. Gitu, jadi itu bukan narasi. Itu jelas Torah. Itu jelas Torah loh. Ini bukan ngomong Bill, kitab yang gue lain. ngomong sama Bang Juma. Enggak, makanya kan gue bilang kalau ngomong sama Billy itu, lu perhatiin Bill omongan gue. Kalau ngomong sama Billy itu Bang, jangan lu sangkut pautin sama kitab kanonik. Karena dia nih kamu maksudnya Billy, kamu itu kan tidak mengakuin kitab kanonik dan bahkan jangankan kitabnya, Yesusnya pun kamu nggak mengakuin, never exist disebutnya. Nah itu bukan hal yang mesti kamu katakan. Kamu nggak punya hak untuk berbicara seperti itu. Nah saya menjelaskan. Lalu saya beriman sama kitab Yeremia kok. Saya nggak pernah bilang Yeremia dipalsuin kok. Nih saya menjelaskan nih ya. Saya menjelaskan. Bukan ayat 32-nya. Sorry, ayat 31 gue baca baik-baik nih. Sesungguhnya akan datang waktunya. Artinya belum. Artinya di zaman Yeremia itu belum datang. Akan datang berarti belum, oke? Demikian firman Hasem. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk bawa mereka keluar dari tanah Mesir. Itu apa namanya? Bill? Itu perjanjian apa tuh namanya, Bill? Perjanjian yang memegang mereka bawa keluar Taurat. Nah, pas. Bukan seperti itu. Oke, itu jelas. Bukan seperti perjanjian itu. Perjanjian Taurat bukan seperti perjanjian Taurat. Perjanjianku itu, Torah itu telah mereka ingkarin. Ini Billy ini mengingkarin Taurat.
Orang-orang nenek moyang Billy itu mengingkari Taurat. Karena apa? Berkali-kali mereka menyembah ilah lain, berkali-kali. Itu lu nggak bisa bungkirin, Bil. Lu nggak bisa bungkirin. Oh Meskipun iya, aku menjadi memang. dengar dulu. Benar. Jadi ini gue seneng nih Tapi yang ngomongin kamu tentang lupa Yahudi. di situ adalah Belum kata selesai. Israel Gue belum selesai, bro. dan Yehuda. Gue belum Kenapa ada selesai. Israel dan Yehuda di situ? Nah, itu yang perlu dikasih tahu. Gue belum selesai. Gue bisa menjelaskan kenapa Yehuda loh. Karena memang yang tersisa itu cuma hanya Yehuda dan Benjamin di zaman itu di Israel Selatan atau Utara tuh yang Yehuda dan Benjamin kan dibagi dua tuh kan. Salah lo, nanti Utara kalau ya? gua buka di dalam Mishneh Torah, nanti Jangan Mesias Mishneh Torah akan itu menunjuk, kitab ini dari itu suku kitab ini, bro dari suku jangan ini. ya. Kalau ngomong itu jangan pakai kitab abad ingusan bro sama gua. Gua nggak akan mengakuin itu. Mishnah itu buat kamu aja, kamu pegang itu. Nggak ada dikenal di abad pertama tuh nggak ada. Mishnah di dalam Kamu jangan Torah bohong. ada kok tulisan Mishnah. Bro, nggak usah. bukti, Kita fokus. Mishnah Nggak, sudah. bukti ada. Itu memang sudah jadi misnahmu. Misnah dia abad 3 kok. Baru dikanonkan tuh baru abad 3. Itu sorry banget bro. Salah. Itu bukan. Kalau terserah bukti kamu. sejarah saya kasih. Kamu bilang abad Nggak. ketiga ya. Nggak usah, nggak bro. Gue lagi ngomongin tentang Yesus kok. Sebentar. Jadi jangan kamu Nggak mau lari-lari ke situ. Nggak mau. Gue nggak akan tanggapin. Gue lagi ngomong tentang perjanjian baru. Sebentar dulu. Bukan ngomongin Mishnah. Ngapain ngomongin Mishnah? Nggak jelas. Saya nggak mau kan ngomongin Mishnah. Itu jelas. Itu buat kamu aja tuh. Mishnah itu. Sekarang ngomong tentang perjanjian baru. Perjanjian itu telah mereka ingkari. Ini Billy nih ngingkari nih, bukan saya. Nih, kaum Billy, nenek moyangnya Billy. Bukan, sorry. Ya, maaf. Nenek moyang Billy. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Ini belum terjadi. Taurat itu udah dilupain itu. Demikian firman Hasem. Aku akan menaruh Tauratku. Instruksiku. Ya, bukan kitab. Instructionku. My instruction. Di dalam hati mereka. Dan menuliskannya dalam hati mereka. Jadi kamu jangan berpikir. Bro, bentar dulu bro. Itu jangan dihilangkan. Bro. Sebentar dulu. Lo tadi kan Tauratku kan gue bilang bro. Iya, kan gue bilang Taurat. Jangan dihilangkan Torahnya. Nanti jadi ambigu. Berkali diulang-ulang. Repetition gue ngomong dari tadi. Kok lo jangan dihilangkan? Gue mengulangin nih lah. Gue ulang-ulangin terus. Sebentar dulu Bill. Kamu diam lo. Kamu orang masa rabi ini kok. Kamu nggak lebih Yahudi daripada Paulus. Dengar dulu, diam dulu. Paulus justru diusir sama Rabban Gamaliel. Jangan dulu, jangan ke situ dulu. Kamu nggak lebih Yahudi. Rabi-rabimu tidak lebih Yahudi dari Yudas Iskariot. Kamu tahu tuh, pegang itu kata-kata gua. Kitabmu itu nggak pernah namanya disahkan di Bait Allah, 0. Kitabmu tidak pernah disahkan di Bait Allah, 0. Mau kamu mau ngingkarin kitabmu, kamu jawab dulu, ya. kitab kamu tidak pernah. Nah makanya diam dulu, kamu kalau anak-anak baru kemarin sore jangan diem dulu Bill. Kamu kan baru-baru rabi. Kamu kalah sama saya. Septuaginta abad keempat baru nongol. Jangan ngomong Septuaginta, gue ngomongin tentang kitabmu, Masoret. Kitab Masoret yang gue bilangin kok. Jangan ngomong Septuaginta. Udah ya, sekarang gue jelaskan dalam batin mereka. Jadi gini, dengan gini, keempat. Anjir, gue ngomong sama Bang Juma nih, sebentar bukan sama lu. Sama lu kan kita kan udah sering. Kita kan udah sering ngomongin kayak begini. Gue ngomong sama Bang Juma nih. Jadi Bang, perjanjian baru Bang, itu bukan kitab. Tentang apa sih itu? Ayat 34 ya baca. Demikian firman Hasem, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa. Jadi tentang pengampunan, tentang dosa. Bukan tentang kitab, bukan tentang syariat. Bukan. Itu, abang itu bang, kalau mau belajar Taurat itu jangan sama mereka. Mereka ini tuh masih lagi menunggu Mesias berpuluhan kali mereka Mesias. Mereka bahkan ada Mesias yang jadi Islam. Sudah jelas di ayat 31 kok itu. Ya, Mesias yang mereka impi-impikan berkali-kali prediksinya meleset. Ada lagi Mesias yang menjadi mualaf, menjadi Islam. Ada. Apa nggak tahu? Ini orang pakai bahasa Ibrani loh. Itu orang-orang berabi-rabi. Meleset semua, kamu meleset semua. Itu meleset ya karena mati digebukin. Udah. Gitu ya. Jadi gini bang ya, dari penjelasan saya tadi yang saya baca itu, yang ada datanya ini bukan tanpa data. Perjanjian baru memang bukan tentang kitab.
Oke, tentang kitab Injil ini kan saya bilang perjanjian baru bukan kitab. Nah, kitab Injil itu adalah kitab kesaksian perjanjian baru murid-muridnya. bukan kitab, Betul. Memang bukan kitab. Aduh. Keren. Sepakat. Iya, memang bukan kitab, bro. Perjanjian baru itu perjanjian. Nah, gini loh, kalian itu kan kadang-kadang kan kerap kali bertemu sama orang-orang Kristen awam. Nggak semuanya Kalau hal itu sampean belajar, berarti bro. Kristen alim gitu ya? Bukan alim ulama juga, Bang. Minimal saya detail. Minimal lebih detail lah daripada umumnya. Tadi sampean ditanyain definisi mukjizat, plung kok. Loh, itu kan definitif loh, gimana sih, Pak? Mukjizat itu juga nggak ada kok istilah. Yang saya tahu ini mukjizat, sebentar gue tarik nih. Ini gue lagi di laptop kok, sebentar. Gampang itu, bro. Tadi kan gue bilang lagi di luar doang. Menurut keimanan Anda, mukjizat itu apa? Jangan niru-niru Islam. Mukjizat itu adalah kebesaran untuk menunjukkan kebesaran Tuhan. Biar supaya Jadi orang tahu. Masa Tuhan punya mukjizat? Kitab jadi apa itu? Loh, bukan, Bentuknya melalui apa kalau nabinya bukan dong, kitab? bro. Gimana sih lo? Gue kan ngomong jangan dipotong-potong. Ya anggaplah gue salah tadi. Maksudnya mukjizat itu kan dilakukan oleh perantaranya. Itu biar supaya apa? Contohnya Musa itu membelah laut. Yang nyaksin itu kan bukan satu orang. Ya. Bukan cuma Musa. Definisinya itu apa, Mas Aderion? Mukjizat menurut Alkitab, monggo. Nggak ada, bro. Alkitab itu Menurut nggak pernah. anulah keimanan Anda. Gini. Anda. Alkitab itu bukan kitab definitif. Jadi kumpulan Ya, terminologi di menurut kampung. keimanan Anda lah, Mukjizat monggo. adalah ini, kumis adalah ini, dasi nggak kayak begitu, nggak begitu, bro. Nah, menurut keimanan Anda apa? Udah tadi mukjizat? saya udah jelaskan. Saya tadi sudah jelaskan. Apa? Kebesaran Allah itu? Bukan Allah, Tuhan tadi sebut. Saya nggak bilang Allah. Allah tuh bukan Tuhan buat saya. Nggak komprehensif berarti ya, sesuatu yang sudah dilafatkan tetapi tidak memiliki Lafaz definisi itu yang apa ya? komprehensif untuk Lafaz itu apa ya? menampakkan keimanannya gitu loh. Apaan sih nggak jelas loh? Lu nggak pernah jelas loh kalau ngomong bingung gue. Tadi saya bilang Bil, Nabi Musa bisa berbicara dengan Allah, Nggak kamu jelas gua, bilang Bil, itu Bil. bukan mukjizat. Nggak jelas gua Sekarang ngomong. saya tanya, mukjizat itu Malas gue. apa? Aku gelap. Gue tadi kan gue udah ngomong mukjizat itu apa. Oh, malas gue mau Ustadz ini nih, Ustadz Naja nih. Gak nyambung ngomongnya. Karena kamu udah akan menang kalau lawan saya, Rion. Oh, kamu mau menang-menangan? Bukan. Kalau kamu mau menang-menangan, ayo menang kita dalam hak-hak. berhujah maksudnya. Kamu udah akan pernah gini, Tapi Rion. baru kali ini, udah 2 kali sih gua pernyataan lu ini bahwa perjanjian baru itu bukan kitab. Udah Iya. 2 kali sama ini. Ya Loh, itu kalau jarang loh perlu orang Kristen nanti yang ngomong gitu. lu mau Orang Kristen yang ngomong gitu jarang loh, cuma lu doang nih. Oh enggak. Iya lu kan lagi waktu itu kan lagi dispute sama gua, lagi berdebat. Kalau lu tanya sama mereka, Enggak, apakah perjanjian maksudnya kalau dia Kristen kan perjanjian baru di mana sebagai kitab. Tadi lu mengatakan perjanjian baru itu perjanjian baru itu bukan kitab. Makanya gua kaget. Bukan. Itu kanonnya, kanon perjanjian, nama kumpulan itulah disebutnya dibuat kalau masuk kanonisasi itu disebutnya perjanjian baru. Tapi itu bukan kitab, bukan. Kanon tuh Terus coba gua tanya. Pengkanonan itu menjadi apa? Menjadi kitab, kumpulan kitab-kitab maksud gua. Sorry. Bro. Sorry, maaf salah. Kumpulan kitab-kitab. Bukan. Kumpulan kitab-kitab. Kanon itu kan tolak ukur artinya, bro. Ya Sebentar, udah. Lanjut, jangan kayak gitu loh, jangan seperti itu. Ya, Ini kan tadi kan yang disebut kata kitab. lu bukan. Lalu kata lu perjanjian baru itu bukan kitab. Nah, dulu itu kanon. Nah, setelah kanon terbentuk jadi apa? Kitab kata lu. Jadi Kumpulan kitab-kitab, bukan. Kumpulan sama aja kitab-kitab kitab itu dong. enggak beda, bro. Enggak ada kalau kitab itu ya satu buku, tapi kan itu buku-buku biblos. Itu kan artinya biblos. Sama kayak misalnya Iya, kitab mau Taurat, itu Taurat itu kan ada 5 masalah kitab. cuman- Sebentar. Taurat itu kan ada 5 kitab. Sebentar dulu, sebentar. Jamak dan tunggal. Gini. Tugasnya tetap sama. Bro. Itu Gini, bro. kitab. Gitu. Billy, Mas bro, gini, bro, lu dengar. Kitab 5 kitab Taurat Musa itu, 5 Taurat Musa itu, kitab Taurat Musa itu kan ada 5, gitu. Disebutnya biblos. Apakah kitab Taurat namanya biblos? Kan kitab ini disebutnya kitab Kejadian, Beresit, itu nama kitabnya, tapi bukan biblos. Bukan biblos namanya, nama kitabnya itu Beresit. Itu loh maksud gua. Ya, iya tetap aja namanya ada kitabnya. Enggak apa-apa. Enggak masalah. Iya, cuman nama kitab itu bukan kitab biblos toh. Sekarang gua tanya, biblos itu nama kitab atau bukan?
kitab Bukan, Torah, jelas beresin. Bukan Biblos, Baiklah. Biblos itu kan bukan nama kitab toh. Ya kitab lah kalau saya kan Biblos itu apa? Itu kan bahasa istilah Yunani. Lo tiba-tiba di sini jadi pura-pura nggak tahu toh? Ya enggak. Iya kan, Bill? Kalau gitu. Bible, Ya, bro, Biblos itu Biblos. Jews ada istilah Bible Jewish itu. Bible ya. Jews Bible. Kitab Torah gitu. Bro. Ya itu dia. Tapi apakah Torah itu namanya Biblos? Kan enggak. Tetap disebut Gini kitab Mas Torah. Aderion. Kamu diam Saya aja. jadi Kamu diam. Naja, saya kamu jadi diam dulu. prihatin sama sampean. Mau nyari pembelaan Kamu diam dulu. Gak diterima. Satu-satu. Islam sudah Gua sering ngomong sama- diskusi. Lu diam. Kamu jangan nebeng, kamu diketeknya Billy. Saya tuh lagi ngomong sama Billy. Kamu diam dulu, Naja. Ya, ini buktinya lagi ngomong kitab tentang Yahudi Biblos. sampean pakai itu. Kami nggak pernah mengatakan kitab Yahudi itu dipalsuin. Kami nggak pernah mengatakan itu kok. Yang bilang memasukkan itu kan ada ilahmu. Ilahmu yang bilang kitab Taurat itu diubah-ubah sama Billy. Mau nyari pembelaan ke Yahudi gak bisa. Ilahmu lah yang mengatakan bahwa Taurat itu dipalsu-palsuin sama rabi-rabi. Ya kan? Ayo ikut saya aja Mas Aderion. Kan buktinya kitab Torah yang dimiliki oleh orang Yahudi dengan orang Kristen kan beda tuh. Apa gimana? Enggak dong. Buktinya yang Anda gunakan Septuaginta, dan Septuaginta itu juga dibidatkan oleh orang Yahudi. Benar nggak Bang Billy? Septuaginta kan dibidatkan. Bukan hanya dibidatkan oleh Yahudi, tapi juga oleh bapak gereja yang bernama Origen. Origen sendiri itu Al-Quran nggak pernah salah. Nggak bisa. Selamat datang di kebenaran. Ini lah. ada ya di dalam. Nah, ini gue kewalahan nih. Gue udah kewalahan nih kalau udah ngomong ada 3 orang nih gue kewalahan. Serius. Gue serius, gue kewalahan. Septuaginta itu masuk ke dalam gereja, maka praktek pembacaan Septuaginta dihentikan. Bukan Billy, itu kan pendapat satu orang, nggak bisa kamu generalisir. Ya sekarang Sekarang kenyataannya Septuaginta kan dipakai di mana-mana. Enggak. Kita ngomong dulu. Kita ngomong di mana-mana. Oke, saya Bil, lu figuran di sini, Bil, lu tuh figuran di sini. Lu tuh figuran, lu dibutuhkan pada suatu saat mereka nanti butuh pertolongan di momen lu. Lu tenang aja. Yang jadi aktor utama tuh gua sama Juma, apa aja. Lu tuh figuran doang. Buat mereka tuh buat figuran. Alat bantu, tools. Lu tuh cuma dipergunakan sebagai tools buat Bang Juma. Trust me. Masalahnya begini, Bill. Lu Oke, tuh kayak maaf nih, kayak seperti guguk gitu loh. Kalau lagi nggak perlu, lu ditendang. Tapi kalau lagi perlu, lu dilus-elus, Bill. Lu nggak ngerasa otak lu di mana, Bill? Nggak usah. Mulai Kita ngomong menfitnah guys. Nggak mampu nyari pembelaan langsung menfitnah guys. Enggak bro, itu kan fitnah Oke, bro. saya bacakan ya. Origen Hexapla ya was the beginning of the end of the Septuaginta in church. Artinya Hexapla merupakan awal dari akhirnya Septuaginta di mana? Di gereja. Ini data dari ini data. Oke, gue jelasin ya. Loh, Gue jelaskan kan pendapat itu dia, Bill. itu tulisan orang Yahudi yang profesor sekalipun, jangan kan profesor. Yang profesor kan nih Timothy judul bukunya ketika Tuhan berbahasa. Ayo besok sama-sama ke masjid kita. Jangan dulu ke situ, Bill. Jangan dulu ke situ. Enggak. Jangan ke situ dulu. Gue ini berkali-kali ngomongin ini. Ilmu mereka, bro. Bukan, Bill. Ilmu mereka tuh belum ke situ, bro. Ya, itu mereka tuh nggak menguasai bidang itu. Oke. Iya, lo emang Bang. Loh kok begitu sih? Gue bilang Innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang mukmin, orang Yahudi, orang Nasara, orang-orang Sabiin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian dan beramal kebajikan, mereka menerima pahala dari Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran bagi mereka. Begini, jelas itu. Gue mau nunjukkan. Udah jelas itu. Dalam tanda kutip kebohongan Bang Zuma di sini. Saya pretelin
Maaf ya bang, Ya Allah. saya maaf ya, ini Asyhadu. cuma nanya. Waduh. Sebentar, Bang. Asyhadu. Abang tadi menyebut mereka apa namanya telah kafir lah orang yang gimana sih, kurang lebih gini ya. Aku minta maaf kalau salah bang. Yang abang bilang tadi yang telah Dulu menulis. deh, lu makanya kalau mau Coba. ngomong mikir dulu deh, jangan ngomong dulu. Mikir dulu jadi enak outputnya. Bentar dulu, Kasihan bro. saya sama Mas Aderion ini. Nggak ada belum Ya tahu, iyalah. jangan ngomong dulu, jadi Ya kan gue orang sendiri di sini bro. Ayo, ayolah, ayo Maksudnya- asyhadu, ayo Mas Aderion, ayo Dulu asyhadu. ayatnya yang udah dapet baru. Bro, gue minta maaf bro. Gue bukan nggak menghargai. Gue mengimani kok. Maksudnya gue menghargain cara lo. Tapi gue minta maaf. Tolong terima kasih. Gue nggak perlu asadu-asaduan. Ya. Oke. Gue minta maaf. Musa aja nggak pernah berasadu nggak pernah Musa itu. Nggak pernah. Mereka tuh jalan dengan Shema Israel. Shema Asadu Israel. Allah. Nggak pernah. Loh, Shema Israel. Iya. Ya, Shema Israel. Shema tuh apa? Israel. Shema- Shema apa? Azad. Terus ada nggak Musa adalah utusannya? Ada nggak? Nggak ada. Memang jelas mereka itu. mengatakan. Jadi gini bang. Jadi gini. Jelas itu Shema- Musa itu dengar dulu, utusan Bang. Allah itu. Ya kan tadi kan saya bilang gini bang. Shema Israel itu ada karena apa? Memang ini kampret ini. Orang-orang Israel itu waktu itu karena mereka Oh, jadi kayak serius. gitu sih. Nah dengar ini gini, Jadi ini kayak serius. gitu lah Billy, bahasanya. Billy nggak bang, Billy juga ngakuin. Memang tuh mereka tuh berkali-kali menyembah ilah yang lain. Waktu tahu ya apa waktu Musa naik ke Gunung Sinai di bawah tuh mereka Harun loh. Harun tuh imam loh. Mereka tuh nyembah buat lembu emas. Itu kampret gak? Kampret. Makanya mau Musa Nggak marah. semua loh. Udah nggak semua bro. Kalau kita lihat. Bro, gue nggak bilang semua. Nggak tentang. Bro. Nggak. Gue nggak ngomong tentang semua atau nggak semua. Gini. Gue nggak ngomong tentang semua dan nggak semua. Berapa orang itu? Gue nggak ngomong itu. Gue nggak berbicara tentang itu. Aduh berisik banget. Gue nggak berbicara tentang banyaknya orangnya. Tapi hal itu terjadi. Hal itu terjadi karena apa? Memang nih si kampret-kampret ini menyembah ilah lain. Orang Loh, Israel. kampret gak tuh? Nenek moyang Nggak, gua orang Israel. Orang Israel nggak semuanya nyembah patung lembu emas. Terbukti Loh, suku bener. Lewi tidak. Lo betul. Nih, Cuman Aderion, saya tunjukin sekarang ini, gini, Mas sekarang gini. Aderion. Harun. Nih. Harun kan waktu bentar, saya tunjukin bentar ini dulu. Waduh. dari Lewi. Lo Ini ngomongin ya. tentang Tunggu dulu. Taurat tuh masih bahasa Arab. Gua nggak mau. Nih, Males, nggak ini mau gua. namanya Lu ngomong tafsir sendiri aja. Al-Iqlil Eh. Fistimbatil Tanzil. Gini Bil, temen lu gini Bil. Yang membuat lembu Ini emas sih, Bil. itu hanya Lihat, Bil. sebagian Mas Lihat, Bil. Aderion. Lihat. Adapun para Ini ulama temen lu. Yahudinya Ini temen lu nih. justru dapat Itu kan pujian dari menurut Allah versinya dengan Quran. mengatakan Kalau di wa Alkitab kan inni berbeda. faddaltukum alal alamin. Aku mengutamakan kalian wahai orang Bani Israel atas umat seluruh alam. Siapa? Para imam dari kalangan Bani Israel. Yang nganu lembu itu sebagian itu, jangan di general. Cakep Lewi itu benar. Makanya saya katakan Makanya Lewi pada innal waktu ladina Musa turun amanu bawah, wal ladina hadu wan nasara. yang gini. Makanya saya bilang Musa itu menggait dalam tanda kutip, memimpin mereka itu bukan sebagian. Yang dia pimpin itu adalah orang-orang Israel pada saat itu. Oke? Iya, Jadi, tapi waktu dengar dulu, apesnya dengar dulu, kamu Bang. mengeneralisir. Bang Naja, dengar dulu Bang. Namanya juga gini. Ini peraturannya seperti namanya juga belum menerapkan peraturan. Bisa jadi orang yang enggak itu kan untuk mengantisipasi dia nggak menyembah ilah lain, dibuat peraturan seperti itu. Tapi namanya menyembah ilah lain itu, bro, itu nggak pernah ada di zaman Adam, bukan? Nggak pernah ada. Karena apa? Ketetapan itu jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Di zaman Enos baru ada. Iya, maksudnya gitu ya. Di zaman Adam tuh nggak pernah ada. Jangan nyembah ilah. Dam, kamu jangan nyembah Allah yang lain ya selain aku. Lu ngapain? Adam tuh dikasih tahu itu ngapain? Coba. Dam, kamu jangan berzina ya. Ngapain, Bang? Karena peraturan Adam itu udah tahu itu. Adam udah tahu lo ihile mal panai. Adam udah tahu karena Adam itu sudah tahu Torah. Artinya kan gak ada ilah lain. Ya nggak ada ilah kan waktu itu nggak ada ilah. Jadi gini, peraturan itu ada karena ada pelanggaran. Jadi itu nggak ada. Jadi nggak ada. Kalau di dalam hukum di Indonesia khususnya ini minimal karena gue tahu dikit-dikit tentang hukum, itu nggak berlaku azas retroaktif. Jadi nggak bisa diterapkan suatu. Jadi gini, undang-undang itu peraturan itu nggak mungkin diterapkan peristiwa belum ada, nggak mungkin.
Gak mungkin itu. Makanya dilarang mencuri. Adam itu nggak pernah dikasih Taurat. Dilarang tentang Taurat, dilarang mencuri itu nggak ada. Nggak ada. Kenapa? Pencurian, bro. Taurat tentang mencuri. Kamu diam. Instruction. Ya, kamu ngomong gua kan 2000 tahun sebelum dunia ini terjadi, Torah sudah ada. Lu sendiri yang ngomong sama gua. Ya kan, lu pakai data dari Midrash gua. Gini. Oke, gue jelaskan. Mungkin Adam tidak tahu. Lo jangan ada Tuhan lain di hadapan hadiratku. Dia tahu. Gini. Jangan Bukan kira tentang itu dia taunya, peradaban Adam itu peradaban yang kuno ya. Enggak, Adam itu justru peradabannya hebat. Gue depan. Jadi gini, Mas Billy. Sekarang coba Mas Billy jelaskan. Di mana dilarang mencuri diperintahkan kepada Adam? Kan tadi saya bilang bukan tadi, bukan kemarin, sekarang kamu jelaskan lagi nih Bang Billy, kamu membawa Midrash dan bahwa itu sudah ada surat tertulis. My bro, dengar, my bro, lu pakai legging ya? Lu pakai data atau pakai legging? Enggak. Pakai legging lu pakai legging, lu mau lari kan? Kamu lari kan? Kamu lari. Lu pakai legging, kamu pakai legging bukan pakai data. Mau lari lu. Kamu mau lari ya? Nah, kamu mau lari ya, Bill. Ayo lu, Bill. Lari lu. Ngibrit kamu. Mana tunjukin Bill. Ya. Mantap ini kok. Nah, ini dia. Apakah Adam itu tidak tahu jangan membunuh atau jangan berzina, jangan ada Tuhan lain? Nah, kita lihat, ya. Tek, duduk. Ya, nih. Nih. Ya. 2000 tahun pada mulanya 2000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, 7 hal sudah ada. Apakah itu Torah? Torah apa? Iya. Ya bener bro. Lu bukan ngomong orang awam lo. Lu bukan ngomong orang awam. Lu kalau ngomong sama Bang Juma sama Naja, pasti mereka jedor. Ya karena mereka awam. Lu sekarang mau tanya. Kamu nanya sama gue. Itu soal apa? Iya, mulai. Bang Juma tuh Tor, Allah Akbar. Padahal nggak tahu. Ini apa nih? Apa nih? Kamu ngomong apa ini? Nah, kamu juga nggak tahu tuh. Kamu nggak tahu juga tuh. Nah, mesti nanya. Kamu ngomong apa ini? Dor. Bukan. Ini apa ini tuh? Itu bentuk itu gaya bahasa Bang. Itu bukan ada. Lu letterlek banget sih Bang, bukan gitu. Itu kan gaya bahasa gue. Lu ini apa nih? Ini maksudnya ini apa-apaan nih? Bukan berarti gue nggak tahu. Gue ngerti. Itu literasinya juga gue tahu kok. Tulisan dia tuh gue tahu. Pura-pura goblok aja gue. Kan bedanya kan kalau kalian kan pura-pura pinter. Kalau gue kan pura-pura goblok. Gue tahu ini kamu ini tulisan apa ini Bang? Bang Juma siapa? Bil, tulisan apa tuh Bil? Coba Bil, tulisan apa tuh Bil? Tulisan apa tuh Bil? Midrasnya apa? Chapter apa? Midras apa? Nabi Louis Ginsburg. Legend of Zeus namanya. Legenda Yahudi. Legenda kenapa lo kamu jadi acuan? Oh, kita lihat Takuman perahu gue nggak pernah. Kata legenda di dalam kamus KBBI adalah sejarah temurun itu adalah legenda. Bil, lu kalau kasih legenda sama gue, bahasa Indonesia yang benar, bahasa Indonesia yang benar. Injek legenda lu, gue injek. Ya, gue nggak peduli sama legenda. Kasar begitu, nggak usah Tapi kalau legenda bro, legenda. Gue nggak mau pakai legenda bro, gue nggak pakai legenda. Itu. Coba Bang Juma lu perhatiin Bang, Bang. Ini legenda nih namanya nih. Ini legenda nih. Ini nih Yahudi yang sekarang nih. Kenapa Bil? Oke, sekarang saya ambil dari Midrash Rabbah ya, tapi jangan kemana-mana ya. Nggak mau itu aja. Legenda itu jelas. Loh, kok suka? Nanti saya ambil dari Midrash Rabbah ya, Midrash Rabbah yang bukan Legends. Jadi Midrash Rabbah nanti Genesis. Pak John Timothy gue males kalau pakai legenda. Lu aja deh, balon itu. Gue males kalau pakai legenda. Gue males. Aduh, gue males pakai legenda. Menurut kamus KBBI, gue live ya. Artinya adalah gue live ya. Cerita sejarah yang dikasih tahu turun-temurun itu menurut kamus KBBI
Turun temurun kalau Ya. legenda. Aduh Tuhan, turun temurun itu bukan legenda namanya, Nah, bro. nih, ya sekarang saya kasih tahu sama kamu dari kitab Genesis Bro, Rabbah, bro, udah ya. ngomong Kalau legenda kamu juga ngomong orang yang tahu. Itu legend, sekelas Sangkuriang itu. Gua nggak mau. Sekelas Sangkuriang tuh gua nggak mau, bro. Sangkuriang bagi orang Bandung benar cerita itu pernah ada. Itu bagi kamu benar, buat kami enggak. Itu sampah. Kamu nggak paham. Lu bukan Karena kamu ini nggak paham. Kamu sendiri kamu sendiri kemarin kamu kemarin debat sama saya bahwa ini loh. Kamu bilang legenda katanya itu didengar aja pas kamu bawa tidur. midras saya ini. Legenda itu pas tidur Kamu bawa aja, midras tidur. kemarin debat sama saya. Kamu bilang Ya iya kan mau percaya itu legenda, yang ada bro. surat tertulis duluan. Ya kan kamu itu kan legend. Masalahnya kenapa kamu bawa midras ini? Gue males gue dia. Pak, Pamir, gue males gue Pak. Kalau pakai bawa legenda gue males. Itu gue sulit. Gue menyerang apa sih? Legenda apa sih gue mau serang? Kok mau gue? Nah, sekarang kenapa kamu membawa? Kamu membawa juga itu waktu debat sama saya kemarin. Gue gak terima lo karena Kemarin gini. kamu bawa itu loh debat sama saya. Bukan debat sih, gue kan Sekarang nanya saya lo. tanya kamu jangan bohong nih, jangan bohong. Kamu kemarin debat sama saya bawa itu kan? Bawa kan? Gini, saya jawab ya. Saya jawab. Biarkan saya jawab. Enggak, saya Biarin tanya saya jawab. kemarin kamu debat sama saya bawa ini enggak? Jadi saya mesti jawab atau tarik kecak? Jujur. Enggak, ya saya mau jawab atau Iya, tarik kecak kamu nih? jujur, kamu Oke, saya jujur. jawab ya. Kemarin kamu sama saya bawa ini enggak? Bawa Gue midras jawab ini ya. enggak? Ya gue jawab atau mau narik Iya. kecak? Berarti gue jawab ya. Iya, Boleh gue jawab. bawa midras ini enggak? Iya. Ya, lo diam ya. Lo Iya diam atau ya setelah tidak? gue jawab. Iya, iya atau diam. tidak? Diam dulu, nggak kayak gitu. Waktu itu gue bukan Ya berdebat, enggak, gue pertanyaan bertanya. saya waktu kamu debat kemarin, kamu pakai ini atau tidak untuk debat sama saya? Enggak. Bukan, itu bukan berdebat. Gue nggak berdebat. Jangan bohong, kamu bilang enggak. Kamu kemarin Enggak, bilang enggak. kamu pakai ini kok. Kamu Karena bilang gini, kalau yang karena gini. yang dulu Torah tertulis. lisan. Lo Ayo. Bill, lo itu ceming lo. Lo tuh diem sama gua. Kamu bilang Torah CBLP itu sudah ada Justru zaman bukan kamu diem, diem. Kamu Enggak, diem ya. justru gua Kamu bilang jawab Torah kemarin sama lo. CBLP Karena sudah yang- ada yang sebelum Torah Torah itu tidak CBLP. ditulis. Kamu bullshit. Kamu bullshit. Nah, Jelas di situ makanya kamu bawa data saya kan? Itu jelas sebik Sekarang kamu bawa pakai data ini. Nggak bisa, Bil. Lu kalau ngomong sama Bang Juma nggak apa-apa. Lu kalau ngomong Bang Juma menaja, itu nggak masalah. Nih sekarang mereka diem. Pelongo kan? Ya mereka nggak tahu apa yang kita Kenapa bicarain. lu bawa data dari lu Enak bawa data aja. dari legenda? Emang mau Ayo. godot-godotan kita ngomong semua di sini ya. Lu diam dulu. Ini kan gue cuma buat panas-panasin doang, anjir. Perasaan dari tadi Gua yang cuma ngomong terus panas-panasin. Rion deh. Nggak berhenti-berhenti. Nah, gue kan emang superstar, gue kan rockstar. Coba legenda. Gila, Rion Iman aja nih. dengarkan. Kalau ada teman menjawab itu dengarkan dulu gantian. Bang Naja, gue rockstar. Kalau rockstar itu memang harus di panggungnya di utama. Ya memang begitu kalau gue. Iya, dengerin dulu, hargai dulu jawaban teman. Nah, Masalah ditolak masa temen nanti gue ya rockstar gantian. juga. Dari tadi Masa sampean nggak temen gue nunjukin data rockstar sama juga. sekali. Gue loh bukan. temen Data gua juga Anda rockstar. mana dari tadi? Anda kan cuma alasan ada di luar. Setelah sekarang ada di Nah, dalam ya ini tetap nih. tidak bisa nunjukin data. Ini nih kelas Gimana kelas sih? orang surveyor kayak gini nih. Data Anda mana? Ini surveyor. Ini kamu mau Oh, surveyor, berarti bukan diskusi rockstar. Kamu Kristen diam dulu. tanpa data berarti ya? Gak mungkin, bro. Gak mungkin. Gak mungkin. Gimana sih? Dimintai data ngamuk. Justru tadi kan saya membahas tentang Legend of Ju yang kami dengan Billy itu tahu. Legend of Ju itu apa? Kamu kan enggak. Iya, saya dari tadi dengerin kamu ngerocos telus, Billy mau jawab, Telus. kamu motong. Loh, itu lah debat. Kalau mau dengar-dengaran itu namanya tadi kesaksian. begini. Tadi Aderion mau jawab tapi Billy-nya ngomong terus, gimana bisa Iya, karena Adirion dari tadi nyerocos terus sudah lama Iya, dari karena- tadi iya. dari awal. Nah, itulah aja, debat, gini. itulah. Billy ini Amir, teman gua loh saya- ya. Bro, Oke. Billy ini teman gua nih. Jadi lu jangan ya kamu KBBI. gua gebuk-gebukan sama dia nih. Apa artinya Ntar legenda? dulu, Jadi ntar biar dulu, kalian tahu. Bill, bentar Bill. Nah, lu yang diam dulu, lu diam dulu, Aku pengen ntar ngomong sama bersorak, lu Amir diam dulu. ntar. Amir dulu. Diam Sabar, dulu, sabar, diam dulu. Gua akan dulu, mau luruskan otak kalian semua yang nggak ngerti arti legenda ya. Dengerin. Menurut Kamus KBBI, legenda adalah cerita kuno yang berkaitan dengan peristiwa sejarah. Ada sejarahnya, coy. Oh, Ya, berarti beda Seven sama Trapper dongeng ada gitu loh. Seven Trapper ada sejarahnya, Bill.
menurut Kamus KBBI yang ada rujukan berbahasa Indonesia yang benar, legenda itu artinya cerita rakyat kuno yang berkaitan dengan peristiwa sejarah. Jadi ada sejarahnya. Itu. Iya, Seven Sleeper ada sejarahnya, Bill. Halo, termaksud surah Al-Baqarah ayat 34 itu kecenderungannya ya, gue nggak bilang sama. Kecenderungannya itu sangat persis dengan The Legend of Chu. Sangat persis. Dan Legend of Chu itu legenda. Saya nggak ngerti kenapa ya kok legenda itu masuk ke Quran ya. Ya, kamu tahu nggak Bang Juma, coba gua mau bentar lu bro, gua ngomong Bang Juma. Abraham menceritakan kepada anaknya. Bang Juma. Abraham menceritakan kepada anaknya. Gua mau nanya, Jadi dua-duanya bro kan ngomong itu. gua ngomong ke Bang Juma dulu. Bang Juma. Woi, Bang Juma. Nah, Bang Juma. Ya, gimana? Bang, lu tahu nggak Bang? Lu tahu nggak? Adam itu siapa istrinya? Di dalam Al-Quran tidak dijelaskan nama. Nggak usah. Gua bukan orang seperti itu. Di dalam hadis aja, nggak apa-apa. Hadis juga nggak apa-apa. Iya. Tapi siapa temenan? Hawa. Kamu tahu nggak? Nama istrinya pertama itu bukan Hawa. Jadi? Lilith. Namanya Lilith. Itu. Jadi istrinya Adam itu yang diciptakan sama serupa seperti Adam. Itu namanya Lilith. Dia tuh gak diambil dari rusuknya, enggak. Tapi memang nama Lilith ini diciptakan dari tanah sama seperti Adam. Itu legenda. Itulah masuk ke Quranmu. Bukan sorry. Bukan tentang Lilithnya, sorry, minta maaf. Tapi ada beberapa hal yang di legendanya orang-orang Yahudi yang gak bertanggung jawab ini masuk ke kitab kamu. Bi. Bisa nggak sampean sebutkan datanya, Mas Rion? Jangan asumsi terus. Bisa. Ini di suaranya bisa. Oke, sekarang kita kasih data di mana. Lu lihat Daja, dia nyangga nggak omongan gua? Nggak nih sangga omongan gua, lu liatin. Apa lu ngomongin? Coba. Sekarang kita lihat bagaimana Lamet Yotaf, karena orang Yahudi nggak boleh menyebut namanya, ya. Si ibu yang jahat namanya Lilith. Ya. Lamet itu namanya Lilith itu ya. Dia Billy nggak bisa ngomong aja biar ketahui. Cuma cerita. Ya, kalau kamu itu cuma cerita hayalan apa? Sekarang bukan cuma saya. Bang Juma aja. Siapa dek? Gitu tadi. Bukan cuma saya, Juma juga nggak tahu. Itu legenda kamu. Ya, kamu tunjukkan aja di Qurannya mana? Ya nggak ada. Di mana? Nggak ada. Kagak ada. Ini karangan rabi-rabi. Oke, sekarang. Rabi-rabi ini karangan. Di Al-Qurannya di mana? Loh, gua nggak nanya. Al-Qurannya di mana? Bang Juma, gua bukan lagi menyerang Quran lo. Ya, gue nanya sama lo. Maksudnya tadi kamu katakan legenda dalam Al-Quran mana? Bukan legenda, salah bang, salah. Itu legenda Yahudi. Terus gue bilang itu legenda Yahudi yang masuk ke Al-Quran. Itu kan gue perbaikin. Salah, maksud gue bukan tentang Lilithnya. Kan gue ngeperbaikin itu bang. Salah, bukan itu. Bang, terus apa hubungannya? Jadi gini bang. Kalau kata Derion itu nggak ada, cuma karangan rabi-rabi. Sekarang kita lihat di dalam Yesaya 34. Baru kena jedor ini. Ya. Lu coba Bang Juma ketawa kenapa? Coba gue mau tanya, Bang Juma lu ketawa kenapa sih? Iya, karena yang punya kitab itu sebenarnya adalah Bang ini. Anjir, enggak, gue nanya lu ketawa kenapa? Saya ketawa aja. Kamu melawan yang mempunyai kitab gitu loh. Ketawa aja itu ada alasan sekarang enggak, Bang. Sekarang gini. Abang itu enggak ngerti. Abang ini sekarang gini. Dia Adrian bisa bahasa Ibrani, bisa. Bisa bahasa Ibrani, bisa. Iya. Nah itu dia makanya saya tertawa gitu loh. Ada orang yang kemudian merasa so pintar dengan yang mempunyai kitab, kan lucu bagi saya itu lucu kali gitu loh. Bang, gini. Kalau misalnya saya itu dari tadi ngomongin bahasa Ibrani sosokan, kamu bisa bahasa Ibrani nggak? Terus saya diem, itu boleh abang ketawa. Gua nggak ngomongin tentang Ibrani kok. Ya. Bahasa Ibrani dari tadi. Lucu. Kenapa? Nah, tuh. Kalau ditunjukin udah kayak gitu gimana tuh? Bang Juma, ini kan parah saya, angkat tangan saya udah kayak gitu.
Bang Zuma pernah belajar Ibrani nggak? Coba aja. Kalau angkat kaki kan nggak bisa. Iya, pernah. Lamet yot tap. Tahu saya. Anjing, tap Iya, apa? terdapat di dalam kitab para nabi itu ya saya. Tap. Ya tap itu ya tap. Oh. Saya ngerti, saya paham. Cuman ini tanpa nikut. Jadi saya nggak bisa baca. Tanpa nikut saya nggak bisa baca. Aku ngomong ya Pak Amir ya. Sebentar ya Pak Alen Amir. Pres. Ya Bang. Adam, benar-benar Kenapa Mas Aderi yang Sebentar, Bel, sebentar Bel. Naga. Tanpa nikut saya nggak bisa baca, Bung. Bang Juma itu lebih kenal gue duluan daripada lu, Naja. Lu diam dulu. Ya, Bisa lu mungkin nggak? Lu bisa mungkin nggak, Bang? Lu diam dulu sama Naja. Ini teman gua. Gini Bisa aja. Tadi Miss katanya itu cerita yang nggak benar, cerita hayalan atau karangan para rabi. Ternyata di dalam kitab Yesaya ada nama ini. Nih. Gue malas gue bang. Gue malas gue kalau legenda ini gue malas. Gue capek. Legenda ngapain? Ada di dalam kitab Yeremia kok dibilang legenda gimana sih? Enggak, sebentar aku ngomong dulu nih. Pak Amir, ini nanti kalau diskusinya di roomnya berserah bisa nggak Pak Amir? Pak Amir, Pak Naja sama ini apa Bang Zuma. Soalnya kan di sini sering ke itu semua, sering down terus sering ke Bennett gitu loh. Kalau sana kita usahakan bersih gitu loh. Gue males gue ngeliatin Bang Juma sekarang nih. Itu Mas Budi. Setiap mama gua lu ngindar loh Bang. Kemarin itu gimana? Setelah saya tanyakan beberapa teman-teman, nggak ada yang ngebanet itu. Mungkin karena suara Mas Herdi terlalu keras. Itu katanya juga berpengaruh katanya. Enggak, Pak. Itu ada peringatan dari TikToknya. Pemerintah. Enggak, dari TikToknya. Oh, dari TikTok. Di Bennett. Itu di Yeremia ya Bang Billy. Termasuk akun aku yang ini juga. Yesaya itu. Tapi Yesaya. Bang. Yesaya 34 ayat 14. Sebentar dulu Bel. Jadi lu udah nggak bisa ngomong lagi Aderion. Lu tadi mau fitnah kalau ini karangan para nabi. Udah Bel, kamu mau diskusi nanti sama aku Bel di roomnya aku. Bang Mister Legenda. Mister Legend terlalu. Mas Mister Legend terlalu. Legenda terlalu. Silakan. Legenda terlalu. Legenda males gua mau ngomong legenda. Oke, Pak Amir. Lo bukan legenda ini lihat tuh. Itu lihat kita para nabi aja ada. Legend. Bentar dulu Bel. Kalau legenda nanti aja Bel. Legenda diam-diam aja kita ngomong. Jangan di sini nggak enak gue malu. Malu gue mau Juma kalau ngomong legenda. Kan tadi udah dibilang legenda kok sejarah. Dulu kayak legenda itu cerita rakyat. Kamu KBBI itu adalah sejarah. Legenda itu cerita rakyat. Tapi itu ada di dalam kitabnya orang tuh. Lu nggak bener lo Bang Juma. Betul. Nggak ada benernya lo sama gua. Betul sekali. Itu ada dalam kitabnya tuh ada tuh tertulis tuh. Bang Zuma, Bang. Ya saya berapa tuh Bang? Bang Zuma itu topiknya gua juga. Yang menentukan Bang Zuma sama Pak Naja gitu loh. Yang menentukan. Ya saya udah dah. 34 ayat 14. Angel sekali ini Biasanya 34 ayat 14. Gantian Bel ngomongnya Bel. Ntar lu Bel. Gantian Bel. Lanjut. Minoritas anjir. Ya, lu apa dong? Suara minoritas. Suara lu kecil banget gak kedengeran. Minoritas. Kalau lu minoritas namanya. Itu suara lu topik yang kencengin dong. Gak kedengeran ngomong. Bel. Bentar coba tuh. Iya dikencengin dong suaranya. Ya ini masa mau teriak-teriak sih lu tuh. Cukup lah. Orang udah gede-gede kayak gini kan. Ya sekarang kedengeran nih. Kedengeran dikit. Lanjut Bang Timothy. Lanjut Bang. Iya jadi yang menentukan topik Bang Zuma atau Pak Amir atau Pak Naja topiknya apa besok jam 8 di roomnya berserah gitu loh. Jadi nanti Pak Amir yang megang timer gitu loh Pak Amir. Nanti yang hostnya kan Pak Bro berserah gitu loh. Topik yang menentukan apa nanti dikabarin aja gitu loh. Yang siapa yang mau berdialog? Kristen siapa Bang? Malikil mungkin dengan saya mungkin. Nah itu lagi yang kemarin. Nah topiknya terserah Bang kan kemarin kita yang ngajuin topik sekarang
Bang Zuma sama Pak Amir sama Pak aja yang ajuin topik gitu loh. Ada lo tertulis beneran. Yesaya 43 nomor 14 itu kok dibilang legenda ya? Di situ ada loh, Bang. Bang. Cedur. Lilit umasea. Kemudian manoah. Gimana Bang Zuma? Iya, saya ngikut aja di Nawafi. Nah, topiknya apa kira-kira Bang Zuma atau Pak Naja atau Pak Amir punya topik apa? Jadi kan kita juga bisa tahu. Besok gitu jam 8 ya, Mas Timothy. Iya, di room berserah sama Pak Amir. Pak Amir nanti pegang. Bang Joma udah ya, nggak mau lagi emang gua. Enggak, yang tadi ini yang saya heran itu yang kamu katakan itu legenda, ternyata ada Nanti dulu, dalilnya. Bang, itu ditanya, lu ditanya Bang. Saya nggak pernah nolak kalau diajak berdebat. Saya nggak pernah nolak selama saya ada. Lu nolak sama gua. Lu nolak gua, Bang. Iya, lu nolak gua. Pak Amir nanti Iya, pegang. jam 8. Iya, oke. Pak Amir nanti pegang itu ya Pak Amir, timer ya Pak? Iya, oke. Oke. Topiknya barangkali ada bisa diusulkan sekarang? Nanti aja itu. Oke, kalau gitu positif ya, jam 8 ya. Ya. Oke, saya turun dulu ya, salam ya. Iya. Aku turun Ini dulu ya, ada bro. loh. Ya. Iya, Bang. Oke. Bang Joma, lu kapan lu depan gua lu? Hirgia, lilit, umasea, Jangan tahu Rio, jangan kabur kalau pakai celana lagi kau. Itu loh. Hirgia, he. Kemudian apa nih? Huruf apa ini? Res, ain, gmail, yod, ain, dan he. Nah, hirgia, ain, hirgia, ain. Iya, lilit. Apa tuh? Ada jelas kok, ada tertulis. Gimana ceritanya? Tuh gini. Saya tanya makanya Bang. Lu salah ngambil contoh buat ini. Lu nggak ngemikir dulu kalau itu ada di dalam kitabnya Yesaya yang kamu percaya juga. Kamu baca terjemahan, kamu tidak akan memahami Torah selama kamu baca terjemahan, nggak bisa sepenuhnya paham. Baca terjemahan, nggak bisa. Bang Billy, sebentar saya tanya. Memangnya kamu paham Torah? Kamu paham Torah? Oh, Bezrat Hashem. Enggak, begini Bang Billy. Saya nanya pakai bahasa Indonesia, maksud gini. Kamu memang paham Torah? Tunggu, Pak Hadirion, saya izin dulu Bang. Ini. Saya izin dulu Bang ya, anak bangun soalnya. Iya Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Bang, lu kenapa sih Bang Juma, lu kapan sih lu debat sama gua? Kan kita nggak pernah berantem lagi. Kenapa sih lu? Yang kayak gitu loh Bang. Banyak yang lain, kader yang baru gitu loh. Ini dulu yang tadi ini kenapa ini ada lilit ini dulu sebelum kita tutup gitu loh. Enggak, kalau lilit itu memang legenda. Memang itu nggak ada di dalam kitab. Tapi gini Bang, saya aja yang baru belajar Ibrani bisa baca ini, ada tulisannya ini lilit. Saya baru lihat nih. Mana lilit? Gimana? Itu yang tadi mana sih? Iya, saya 34 nomor 14. Bentar. Ya, saya 34 nomor 14. Iya. Bentar Bang. Coba kita ulang dari pertama ya. Iya, nggak apa-apa. Gesu. Iya saya apa? Yesaya 34 ayat 14. Okay, good. Lu kenapa ngomong pakai nomor Bang? Sim. Kenapa sih lu pakai nomor? Gak mau pakai ayat? Kan nomor 14 tertulis nomor di situ. Kan nomor itu punggung. Punggung. Kenapa lo jadi ayat? Yim. Wesair. Lah terus kenapa? Itu apa? Apa tuh? Coba jelasin. Lu cuma hanya ketemu nama lamet gitu. Oh, itu lilit gitu. Itu ngomongin lilit bukan? Iya, ini jelas cerita karena dia adalah hantu. Iya, makhluk malam berkuasa. Kalau kamu baca
kalau kamu baca di dalam semua literatur Yahudi, dia itu yang sering kalau ada orang hamil itu yang suka ngambil janin bayi jadi keguguran itu dia. Emang Lilith tuh hantu? Makanya, sebentar, wait. Sebentar dulu, Ya. Bil. Sebentar dulu. Memangnya dengar dulu, Bro. Dengar dulu. Kamu jawab. Jawab sama gua. Iya. Lilith itu hantu. Iya, betul. Ketika dia Lu memberontak pembohong. Kamu pembohong. Lilith itu manusia, bukan hantu. Kamu bohong. Oh, salah. Lilith itu bukan. Lilith itu hantu atau manusia? Jawab. Oke, ketika dia memberontak ini nggak jelas. Ini nggak jelas nih. Ini pasti nggak jelas. Sekarang saya tanya sama kamu, Bro. Lu diam dulu lu. Siapa sih namanya? Ya denger dulu biar. Loh Pak Yans, kamu diam dulu. Mas Yans, dengar dulu. Dia ini pembohong soalnya. Sekarang saya tanya sama kamu, Lilith itu hantu atau manusia? Oke. Makhluk gelap. Dengar dulu bang. Apa? Ya, diciptakan dia manusia seperti Adam diciptakan, ya. Begitu dia memberontak terhadap Tuhan, dia bilang manusia sama seperti Adam, kenapa jadi hantu? Kamu nggak benar. Iya, kamu nggak benar. Kamu nggak benar. Nggak mau gue sabar. Nggak, lu kamu tuh salah. Hantu atau iblis atau apa ya, tuyul gitu. Jadi ketika dia memberontak terhadap Shem dan kepada suaminya, dia meninggalkan Adam dari keberduaannya dengan Adam, dia meninggalkan Adam selama 2000 tahun ya atau 200 tahun ya, nanti saya cek lagi, lama lah. Nah, waktu dia pergi itu dia di dalam kitab dikatakan dia menumbuhkan sayap sehingga dia pergi ke sebuah gunung dan dia menetap di sana, dan tiga malaikat Israel kita tahu yaitu Mikael disuruh Tuhan untuk membawa dia kembali. Nah, di dalam ceritanya itu ketika tiga malaikat ini bertemu disuruh balik, mereka nggak mau, diancam oleh para malaikat, kalau kamu tidak balik maka anak-anakmu nih atau demons atau hantu-hantu kecil kamu nih akan berguguran setiap malam itu 1000 anak gitu. Nah, dia pada Adam dia mendingan kehilangan anak-anaknya, sebagai gantinya anak-anaknya Adam diganggu oleh dia. Ketika orang sedang hamil nanti dia bisa keguguran, itu penyebabnya adalah si ibu itu, si Lamet. Nah, makanya di dalam kalau orang hamil itu ditulis 3 nama malaikat itu di bawah tempat tidurnya menjadi jimat, seperti jimat itu ditaruh untuk supaya Lamet itu tidak bisa datang ke situ karena takut dengan ketiga malaikat itu. Itu sebenarnya. Jadi dia itu adalah hantu malam. Betul sekali. Waduh. Mana ini Rion? Bentar dia. Hantu malam, makhluk malam gitu. Makhluk gentayangan. Dia lagi main itu, Bang. Rion lagi naik lagi ya? Ya kan? Naik lagi, Yon. Gua ya bagaimana ya dibilang bohong nabinya. Dalam kitab nabinya ada itu. Mana dia? Kental kah apa tadi? Sudah tak naikkan kok. Sudah saya naikkan ini. Coba. Nggak naik. Soalnya kembarannya ada di sini. Muncul lari dia. Siapa? Dewa. Siapa tuh? Oh iya. Dewa. Dia lagi main, Bang. Dia lagi main. Kalau lagi main gitu dia. Kadang suka marah-marah nggak jelas. Gitu. Sama Dewa ini supaya dia itu muncul. Wah, kalau terjemahan ininya keren banget nih. Nih terjemahan Rasi. Rasi lebih mantep nih. Tuh. Ini Rasi nih. Tuh. Bacain, Pumbil. Ada pun Lilith juga ada tuh. Iya, ini terjemahan Rasi nih. Nah, jadi bukan kacang-kacangan tuh soal itu. Nah, nanti ada lagi ya. Nih cerita di dalam cerita turun temurun orang Yahudi, ada raksasa yang namanya Og. Nah, itu persis dengan Auts.
di dalam legenda di dalam Islam tuh ada raksasa yang besar itu. Ada nggak itu? Antara ada dan tiada, Bang Billy. Muncul kembarannya juga. Lagi diskusi di sana Bang Hadi mau naik Bang di tempatnya Abu Hadi tadi. Bang Zuma, kemarin saya lihat itu di channel Islam tentang sosok yang sama dengan Ok di dalam legenda dalam Midras Yahudi, seorang raksasa yang bernama Auts, tapi itu sosoknya ceritanya sama dengan yang ada di dalam Midras kami itu. Apa itu benar itu? Namanya Auts kalau nggak salah. Iya benar Bang, kita nyebutnya dengan Bang Saat. Sama tuh Bang. Nah itu katanya dia itu katanya kalau dia manusia raksasa kan? Iya, matahari itu mainannya dia katanya udah deket tinggi banget. Buset. Badannya tuh pinggulnya tuh udah nyentuh awan. Dan kalau membakar ikan katanya dia ngambil ikan di laut yang paling besar terus dibakarnya di matahari. Buset, keren. Oh, dibagi-bagi sama Yesus enggak? Beda. Ada juga, itu diterangkan juga di Al-Quran itu ada Bang. Iya, makanya tadi kemarin saya ini. Apa itu kaum apa? Kaum Ad Bang, itu dijelaskan dalam surah Al-Araf ayat 65. Yang di zaman Nuh juga dia selamat dari air bah kan, dia tinggi banget kan? Iya, betul. Zaman Nuh dia selamat. Coba Dewa nanya deh dia dibunuhnya sama Musa, Raja Ok itu Raja Basan kan, kalau di dalam Torah Raja Basan. Dia matinya sama Musa itu. Jadi waktu Raja dia ngambil mencabut gunung ya yang paling besar, dicabut sama dia, terus mau dilemparin ke tenda orang Yahudi kan yang pada berkemah, mau dilemparin, tiba-tiba Tuhan kirim semut membolongin itu gunung yang ada di kepala dia, mau dilempar, akhirnya gunungnya itu jatuh ke kepala dia sehingga dia nggak bisa bergerak deh. Gelagapan baru sama Musa kakinya itu dipotong pakai kampak itu ceritanya. Iya. Nah itu cerita kenapa di Islam ada dan di Yahudi ada. Nah kayak gitu kisah tentang Yusuf dan bagaimana Zuleha, bagaimana karena sumbernya sama Potifar, Bang. Ya, sama Zuleha. Karena sumbernya sama. Iya, karena Abraham menceritakan, memberitahukan kepada anak-anaknya, itulah orang Torah. Betul. Itu makanya, iya, nggak bingung ya kalau kita punya tradisi itu turun temurun, cerita itu, legenda itu turun temurun. Nah, kalau Kristen nggak dapet itu cerita begitu, gitu. Nggak punya mereka cerita turun temurun kayak begitu. Jangankan turun temurun, lo kitabnya aja nggak pernah diberi legitimasi dari Yesus kok. Gimana turun temurun? Tapi Bang, ya maklumilah kalau mereka sekali-kali meminjam Torah Anda gitu loh. Legitimasi lah, jangan diomelin. Kasihlah. Susah. Boleh nanya, Bang Mil. Woi, boleh nanya? Ya. Yo. Pun Dewa bahas sama Rabi ya, Dewa nanya itu dia nggak bisa jawab pertanyaan Dewa gitu. Pakai bahasa Ibrani, Dewa pakai bahasa Sunda, jadi nggak nyambung. Dia nggak bisa jawab. Gini. Gak ada lebih lucu lagi, Pak. Gini Bang Mil. Gimana tuh Bang? Itu paling lucu gimana itu. Ya? Bang Dewa. Itu udah paling lucu. Ada Bang Dewa. Oh, ya wes. Ini ada. Maksud Dewa itu gini loh Bang Mil. Sebentar Bang. Pak Mir mungkin ada Kristen yang mau naik nih Pak Mir. Itu Rion turun tuh. Gak apa-apa. Naik lagi tuh. Ya aku turun. Nanti kalau aku naik lagi tuh ada turun lagi. Aku turun Pak Mir. Kalau Rion naik kita tanya. Ya mendingan itu tadi. Oke, Kang. Bang Juma sama ini aja, sama Bang Billy, takutnya disangka keroyokan. Soalnya kan di framingnya keroyokan terus gitu ya. Mau ikut campur.
Silakan. Kalau perlu kita turun lagi. Jangan. Jadi Bang Zuma bagaimana Bang tuh? Handi lagi. Bang, Gimana? Bang Zuma, Iya. Nggak jadi Bang Zuma naik dia soal larinya. Nggak jadi naik dia. bagaimana soal sejarah yang diturunkan turun temurun, cerita turun temurun dari bapak kepada anak itu di dalam Midras Yahudi dan juga di dalam cerita-cerita di Al-Quran atau di sumber-sumber Islam. Kenapa bisa ada yang sama, banyak bahkan yang oral-oralnya? Iya, karena sejatinya Bang, Tuhan yang datang kepada para nabi yang kemudian menjadi bingkai cerita terhadap umat terdahulu itu adalah Tuhan yang sama datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga cerita-cerita terkait dengan orang-orang atau tokoh yang kemudian ada di dalam Al-Quran dan internal Yahudi itu sama sumbernya, sama ceritanya. Apatah lagi, jangankan ceritanya Bang, jangankan ceritanya, ya nasab mereka aja itu tertib dituliskan, dan itu hanya menjadi tradisi orang Bani Ismail dan Bani Ishak. Ketika dia menyebut namanya itu ikut nama bapaknya. Apalagi cerita, ini aja cerita tentang sejarah mereka itu tertuliskan, begitu juga dengan nama-nama mereka. Nah, dua bangsa ini yang paling tertib nih. Beda, bapaknya aja nggak tahu siapa. Jadi Bani Ismail, Bani Ishak itu yang paling tertib menceritakan tentang sejarah nasab mereka tuh. Kalau kita orang Indonesia, kakek kita, buyut kita itu sudah susah untuk kita tahu. Tapi kalau bangsa Arab dan bangsa Yahudi hafal mereka itu. Apalagi cerita-ceritanya, jadi susah untuk dipalingkan cerita-cerita yang kayak seperti tadi itu. Aderion mengingkari ternyata ada di dalam kitab Yesaya. Kan apes tadinya itu. Dikiranya Lilith itu dongeng, ternyata ditunjukkan. Saya juga kaget. Bang Billy tunjukkan, ada rupanya, betul. Assalamualaikum Akhi Sugi. Sekarang ini Rasa dobling. Iya, suara double. Enggak. Dwi tunggal itu. Bukan Trinitas, tapi Dwinitas itu suaranya. Tuh kan di bawah soal si hantu malam tuh. Diculik sama hantu malam katanya Rion. Si Lilith ya. Bang Billy, sebenarnya yang berhak pakai tanah siapa sih? Kristen boleh pakai nggak sih? Ya yang paling berhak ya Yahudi, karena itu dipercayakan dari Hasem kepada orang Yahudi, orang Israel ya. Kalau ada mencaplok bahwa itu nanti nubuatan ke perjanjian baru, bagaimana tuh? Justru sekarang tadi saya kaget tuh Bang Zuma bacain itu Al-Quran, tapi itu sangat mirip 99%, Mbak. Pola bahasanya mirip dengan kitab ulangan 34 itu soal waktu melihat Tuhan, itu diminta untuk melihat Tuhan, tapi dibilang tidak ada yang bisa melihat, yang lihat itu pasti mati. Itu saya kaget banget. Ya kalau sumbernya sama menurut Bang Juma kan sumbernya sama, ya pasti sama lah. Makanya kok bisa sama itu bahasanya itu kok bisa juga, karena saya nggak belajar Quran kan, jadi saya mendengar gitu, kok ada sama gitu. Coba saya turun dulu katanya, kalau saya dobling katanya. Ya, enggak. Tapi di sini enggak bagus kok. Dobling. Aduh, pengaruh Trinitas ini kupingnya Bang Handi. Serius? Duinitas. Ya coba naik lagi. Pak Amir aja yang turun, Pak Amir yang turun aja. Buset, enggak ada yang lebih lucu. Pak Amir ini. Itu tadi di surah apa itu? Surahnya surah apa itu? Surah Al-Araf ayat 143, Bang. Al-Araf 143. Bang Billy, dasarnya apa itu? Kenapa bisa? Saya punya Al-Quran tapi aku punya nyokap, nggak berani buka lemarinya dia. Ada di sini kan nyokap kan rumah sebelah. Ada di sini punya Al besar itu. Taruh lo beri aja, jangan dibahas dulu itu. Aku mau nanya, dasarnya apa?
kenapa ada agama lain mengakui tanah itu? Kenapa anda nggak keberatan gitu loh? Adakan aksi apa gitu loh? Kalau merusak begitu? Biarin aja. Oh, biarin Kalau mau aja. nyasar aja. Ini orang biarin kan gini, biarkan terang kepada terang, jangan terang kepada gelap. Jadi gitu, biarin mereka datang bertanya. Jadi Yahudi kan bukan agama syiar. Jadi kalau ada orang nanya baru kita jawab gitu. Ya tapi kan diterjemahin Jadi ke biarin Indonesia. aja, ya. Diterjemahin ke Indonesia salah-salah. Bagaimana tuh? Iya tadi makanya nggak ketemu tuh, sampai botak pun mereka akan ketemu yang namanya si hantu malam tadi. Ya Bang Zuma aja kaget tuh tadi bisa baru nemu tuh. Iya karena terjemahannya cuman hantu malam. Waduh. Tapi mestinya sih Bang Billy bangga loh, karena kami Muslim loh yang meluruskan mereka. Anda mestinya bangga loh, gitu loh. Iya kan saya udah bilang berkali-kali ya. Menurut Rambam itu keberadaan Islam itu untuk membawa mempersiapkan jalan untuk kedatangan Mesias menurut pandangan orang Yahudi. Kenapa demikian? Karena yang melestarikan kehatan Tuhan itu dilestarikan baik oleh orang Islam karena menjadi mayoritas sekarang, ya kan? Di seluruh dunia mayoritas. Nah, jadi persiapannya di situ melihatnya orang Yahudi. Jadi ini merupakan persiapan. Nanti di dalam kitab Yesaya dikatakan semua bangsa akan naik ke gunungku, rumahku akan disebut rumah doa bagi semua bangsa. Tapi yang sunat tidak boleh masuk. Yang enggak sunat enggak boleh masuk, yang enggak sunat. Yehezkiel 49 Bang ya. Yehezkiel 66 ya. Yehezkiel 44 ayat 7. Jadi, pokoknya yang sunat itu nggak boleh menginjak tanah situ. Makanya kemarin kita bilang apakah ada nanti bentuknya sensor kelamin kali ya. Jadi kalau yang nggak di ada. Kalau yang bersunat bunyi Ada, lie detector ada. Sebenarnya ya nih. Yehezkiel 449. Nih bukti dari oral Torah. Ya contoh gini. Waktu Abraham kan yang teksnya kan tuh cuma bilang orlah. Orlah itu apa? Kulit. Kok bisa tahu dia? Kenapa nggak kulit kuping atau kulit hidung? Ya kan? Nih, yang membiarkan orang-orang asing yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya maupun dagingnya masuk dalam tempat kudusku. Ya ini tidak bersunat hatinya maupun dagingnya masuk ke tempat kudusku dan dengan kehadirannya mereka menajiskannya. Waktu kamu mempersembahkan yaitu lemak dan darah. Dengan berbuat begitu kamu lebih mengingkari perjanjianku daripada dengan segala perbuatanmu yang keji yang sudah gitu. Yang sadis itu ini akhi, Yehezkiel 449 itu loh. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan. Tidak seorang pun dari orang-orang asli yang hatinya dan dagingnya tidak bersunat boleh masuk dalam tempat kudusku. Ya, setiap orang asli yang ada di tengah-tengah orang Israel. Kan gila tuh, ya kan? Sama seperti kita di Islam, orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke tempat kudus, ke masjid tidak boleh. Kalau sudah balik. Iya. Oh, sudah balik. Oh gitu. Masjid pun nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Karena masjid itu bait suci. Bahkan anak-anak yang misalnya masih anak-anak gitu kan ikut sholat, dia nggak boleh ikut sop orang tua, dia harus di belakang. Karena masih bawa najis. Begitu di Islam. Oke. Merusak sop sholat. Kalau ada anak-anak di tengah-tengah sop. Terus kesamaannya lagi ya, masuk di bait suci kan harus membasuh tangan, membasuh kaki, wajah, melepaskan alas kaki. Sama di masjid. Nggak boleh kemudian kita itu masuk pakai alas kaki gitu. Boleh pakai rok mini nggak? Nah, nggak boleh. Nanti itu di dalam kitab Keluaran itu ada soal Paskah, Pesak kan. Nah, orang yang tidak merayakan Paskah itu sebenarnya yang benar begitu. Kalau orang yang ada orang asing di tengah-tengah mau ikut Paskah dia harus disunat. Kalau yang tidak bersunat tidak boleh mengikuti hari raya Paskah. Nah kan sekarang kan beda. Mereka ambil kebudayaan kami
dengan hari raya halakah yang tidak sesuai dengan Torah. Itu blunder parah itu. Karena dia diajarin di dalam Filipi 3 nomor 8, Torah itu sampah. Itu loh. Parah memang Waduh, ajaran mana itu. tuh? Filipi 3 nomor 8. Waduh, baru tahu lagi tuh saya. Kalau dibilang Torah tidak sempurna, kurang ajar juga tuh yang menulis tuh. Hukum Taurat itu sangat maut. Ayat 8 nih. Ya, malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu, menganggapnya sampah semua. Menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi kalau menganggap hukum-hukum Taurat itu sampah, ya dia akan memperoleh Kristus begitu. Pantasan dia disumpahin sama Rabban Gamaliel kedua. Itulah yang kami selama ini perjuangkan, akhi. Mereka kemudian mengaku sebagai pengikut Torah, ya kan? Menyanjung Yahudi. Kami ini tidak ada keselamatan selain dari Yahudi. Tetapi mereka melanggar semua perintah yang ada di dalam kitab Torah. Sementara mereka merasa sebagai Yahudi rohani. Nah, makanya saya sering mengatakan, kayak mana ceritanya? Tuhan ketika dikasihi perintahnya, taatin segala ketetapan di dalam Torah yang diajarkan oleh hambaku Musa. Kan gitu. Sedangkan di sisi lain dikatakan bahwasanya Torah itu adalah sengat maut. Torah itu jelas sekali dikatakan dianggap sebagai sampah. Coba. Kan merinding kami sebagai seorang muslim gitu. Benar-benar berbeda dengan yang dikatakan Yosua dan Daud. Yosua mengatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan Torah ini siang dan malam. Iya. Apa yang kamu kerjakan. Nah, dan juga di dalam Mazmur, yang kesukanya ialah Torah dan merenungkan Torah itu siang dan malam. Ia akan seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran air yang diperbuatnya berhasil. Itu di dalam Ulangan, akhi, ini saya baca terjemahannya. Ulangan saya bacakan ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang berjalan, apabila engkau berbaring, apabila engkau terbangun. Harus juga engkau mengikatkan sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang dahimu, dan seterusnya. Perintahnya itu perintah kekal kepada Bani Israel. Tapi dikatakan apa? Betul. Tidak ada orang yang diselamatkan karena melaksanakan Torah. Coba. Paulus. Waduh, itu bertentangan. Itu bertentangan dengan Ulangan 30 itu, Ulangan 30. Bang Ulangan Billy, 30, Ulangan 30 berkata gini. Ya. Lihat bagaimana sikap orang-orang lanjut. terdahulu menghormati Taurat ya. Di Nehemia 8 ayat 5. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat. Karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu, pada waktu ia membuka kitab itu semua orang bangkit berdiri. Lalu memuji Tuhan Allah yang maha besar. Dan semua orang yang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan, kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Nah, ini orang-orang terdahulu ketika Taurat dibaca, hormat mereka. Ini sama Paulus, Taurat dianggap sampah. Ini kan keterlaluan. Kan parah itu. Makanya sih makanya nggak heran kalau dia disumpahin sama Rabban Gamaliel kedua. Kiranya namanya dihapus dari kitab kehidupan itu, sumpahnya tuh. Tapi makanya si Herdi itu sebenarnya ya abu-abu tentang Torah itu. Kenapa? Karena dia nggak bisa meninggalkan cap tikus. Itu intinya. Gitu tuh. Kalau cap tikus boleh nggak sih di Torah? Bro Billy? Ada ayatnya ada. Apa? Ada ayatnya itu.
Alkohol, Ayat 6. Saya mau alkohol. lihat ini Amsal 31 ayat 6 ada. Tapi ada yang menarik. Ahi Billy ada yang menarik, Ahi. Ini antum sebagai praktisi Torah kan, di dalam Matius 23 nomor 15 yang sering kali ini saya pakai nampar teman-teman kita Oten. Datanya gini, Yesus berkata, celakalah engkau wahai ahli Torah, orang Farisi, orang munafik, engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang masuk ke dalam agamamu menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri. Artinya ada dari ahli Taurat orang Yahudi yang kemudian menyeberangi lautan. Nah, ketika dia menyeberangi lautan, kan muatan penyampaiannya itu kepada orang Romawi dan Yunani. Lalu kemudian mereka membuat masuk ke dalam agama mereka menjadi ahli neraka dan 2 kali lebih jahat. Nah, saya ditanya apa kejahatannya? Saya katakan bahwasanya orang-orang Yahudi tidak ada yang kemudian mengajarkan Tuhannya nuzul menjadi bayi, menjadi anak-anak, menjadi remaja, dewasa, mati, dibunuh oleh manusia. Nggak ada. Tapi kalian yang mengaku sebagai penganut Torah rohani, mengaku sebagai orang yang berasal dari ajaran Yahudi, kalian menganggap Tuhannya Yahudi nuzul menjadi manusia. Ini data di dalam kitabnya mereka. Tapi mereka tidak pernah Nggak pernah loh. Itu di Matius 23 nomor 15 loh itu. Mereka mengatakan, oh tidak, itu penulis jadi seperti ini ya, seperti kacamata. Iya, gimana Hi? Itu jadi seperti kacamata baru itu sebenarnya. Maksudnya cara pandang baru sebenarnya itu. Yang nggak pernah kepikiran sama mereka itu. Itu dia. Kan selalu bangga tuh mereka. Kami ini berakar dari Yahudi katanya. Kami ini murid-murid Yesus itu adalah orang Yahudi. Nah, orang Yahudi yang mana dulu tuh? Kan orang Yahudi kan tidak semuanya juga benar. Orang Yahudi yang mana ini? Iya, betul. Karena pada masa pendudukan daripada Kekaisaran Romawi di tanah Yerusalem, tentu ada mata-mata, ada pengkhianat. Ada orang yang kemudian tunduk kepada kekaisaran. Nah, mereka-mereka ini yang mencari muka, inilah yang kemudian mengajarkan satu keyakinan, kirim surat kemana-mana, lalu kemudian mengajarkan sunat itu nggak wajib, malah nggak boleh sunat. Karena kalau sunat kalian Yesus tidak berguna bagi kalian. Kemudian apalagi makanan kesukaan orang-orang di luar Yahudi pada masa itu apa? Babi. Sementara Imamat 11 nomor 7, jangan engkau makan babi. Gimana ceritanya Yesus ini laku dihalalkanlah babi itu? Gitu loh. Sama ketika saya berdebat dengan satu gembala dari Jepang, Bang. Islam tidak laku di Jepang, kata dia. Kristen laku di Jepang. Ku bilang, Islam gak laku, Kristen laku di sana bukan karena Islamnya itu tidak baik, tetapi karena budaya orang sana memang sesuai dengan agama Kristen. Suka makan babi, mereka tidak suka disunat. Coba dia masuk Islam, disunat dia dan tidak boleh makan babi lagi. Makanya agama Anda yang laku. Langsung dia kabur, Bang. Kutanya gitu. Itu namanya pendeta Deki. Tahu rupanya. Hafal sudah bangku ini. Nah, sama itu yang menjajakan. Silakan. Lagi karena dilarang oleh Roh Kudus katanya. Jadi alih-alih ingin memasukkan orang ke dalam agama Kristen, alih-alih memasukkan orang-orang Roma menjadi, akhirnya mereka kebalik, mereka kemasukan pagan Roma, artinya gitu. Jadi itu 11-12 sebenarnya. Jadi kenapa agama Kristen itu di Roma itu sangat cepat berkembang ya, karena itu pagan gitu. Ada kebudayaan yang sama. Jadi iya. Betul. Jadi sangat mudah. Lihat aja kalau orang yang dari Konghucu atau dari Hindu atau Buddha, kalau bisa dia terpaksa harus kawin terus beda agama, dia pasti ngalah bisa. Dia apa-apa. Tuhan kita juga kan lebih banyak. Ada dewa uang, dewa kawin, dewa banyak-banyak ya kan. Jadi nggak apa-apa. Itu kesamaan tradisi mereka yang sama-sama. Bang Billy, aku mau nanya Bang Billy serius nih. Bang Billy, boleh nggak Yudaisme itu mengucapkan Natal atau tidak?
Kalau saya nggak ngucapin, saya cuma bilang happy holiday atau selamat hari libur. Iya. Kalau saya. Kalau dianggap tidak toleran bagaimana? Bodo amat, itu kan masalah toleran nggak toleran kan itu Udah orang. amat. Yang penting kita tidak mengganggu. Yang penting kita nggak mengganggu mereka. Karena kalau kita ngucapin gitu, kalau kita ngucapin berarti kita mempercayai kalau itu apa namanya ada dia gitu. Sedangkan orang Yahudi paling menentang Yesus, nggak bakalan mau. Itu. Saya rasa kalau yang Yahudi yang benar-benar melakukan Torah, dia nggak akan mengucapkan Natal. Natal kan hari lahir ya. Saya ingat Rabi Tovia ya, waktu itu 7 tahun ya. Dia pernah bilang kita nggak boleh ngucapin Natal, jangan, lebih baik Happy Holiday atau apalah. Ya, tapi jangan ngucapin Merry Christmas karena ya kalau begitu ya kita mengakui ada. Nah, sekarang saya balik pertanyaannya ke Bang Handi. Boleh nggak orang Islam itu mengucapkan selamat hari Sabat kepada orang Yahudi? Boleh nggak, Bang? Boleh, Bang. Boleh. Karena Al-Quran mengakui Sabat itu sebagai hari suci untuk orang Yahudi. Boleh. Itulah hebatnya gitu loh. Tapi kalau selamat atas lahirnya Tuhan Yesus, nggak bisa, nggak boleh umat Islam. Tapi saya mohon maaf, saya kalau dipaksa mengucapkan Natal, ya demi untuk menghormati teman, terpaksa saya ucapkan. Ya selamat hari ulang tahun Tuhan Anda, semoga panjang umur, diterima segala, ya dimudahkan segala urusannya lah begitu dan seterusnya. Namanya juga mengucapkan ulang tahun, tuh boleh toh? Ntar ditanya urusannya apaan Bang gitu. Ya karena namanya ulang tahun kan diucap semoga panjang umur, sukses selalu, sehat selalu. Tapi kan abang berkongko-kongko di situ karena itu adalah sebuah sesuatu yang tidak pasti. Enggak, saya enggak ada di sana. Maksudnya Anda mengucapkan selamat ulang tahun, sementara itu bukan ulang tahunnya Tuhannya. Kata siapa kemarin itu? Berarti mengakui itu, mengakui. Iya, sama itu, halnya mengakui. Maksud saya itu sekalian gue mengucapkan dengan secara terpaksa. Tuhan lahir. Ya masa Tuhan saya doain supaya sukses selalu, panjang umur? Nggak mungkin dong. Tuhan yang ulang tahun gitu ya. Iya. Ya yang jelas ya janganlah mengucapkan Natal. Karena mereka itu menganggap ya Tuhan lahir. Iya. Ya, tapi susah kata ya, Pak Ustadz Wafi katanya kemarin sih boleh jeda Bang Juma, nunggu jeda beberapa waktu, dalam arti bukan tanggal 25 tetapi di tanggal Januari. Itu menurut gitu ya. Ya menurut siapa? Itu. Jadi jangan sampai tanggal 25 kata Pak Ustadz Wafi. Hanya bentuk toleransi aja, tapi dilarang. Anggap bahkan aja meniup kalau lilin tidak boleh meniup lilin gitu kan. Makan kalau lilin bisa, boleh. kalau bisa Makan jangan lilin. meniup lilin. Tapi rumahnya bakar Bang. Tiup aja terus. Nah, itu boleh katanya. Itu Bang. parah itu. Endingnya itu loh. Nggak mau lip ah Dewa. Mau soal tadi lilit bagus tuh buat lucu-lucuan di. Mau beli lilin. Mau beli ya. lilin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau ini lab. Iya. Soal lilin putih nih, ya. Jaga lilin ya. Nah Dewa jangan dulu. Dewa. Jangan nyebutin nama itu. Ntar kamu malam-malam nanti mimpi basah. Yang mimpi basah, kalau kamu pernah mimpi basah terus ketemu cewek dalam mimpi basah, itulah dia itu. Ini serius kan Bang? Gimana sih orang lihat cecaka? Serius. Makanya Bang Billy nggak mau menyebut nama itu. Iya, serius.
Makanya kalau dia Oh, percaya gitu. nggak percaya ya, tapi Oh, orang Yahudi mempercayainya gitu gini. Kalau kita tidur terus kita mimpi basah, kita berhubungan dengan perempuan, itulah. Nah nanti air sperma kita itu menjadi cikal bakal hantu-hantu turunannya demon-demonnya. Makanya orang Yahudi itu supaya tidak melihat bokong cewek. Kenapa? Karena takutnya tengah malam dia bermimpi gitu. Dan si ibu itu, si hantu malam itu akan masuk lewat mimpi. Coba bayangin. Di dalam dunia mimpi kok bisa masuk ke dunia fisik sehingga kita keluar, berarti memang ada hubungan di dalam dunia roh gitu. Iya. Ada. oh, baik. Nah, kalau nggak boleh baik siap-siap nggak jadi. Sama ini dewa onani nggak boleh dewa onani nggak boleh. Apa? Tapi nanti dibuahin juga sama si hantu malam. Gue punya bini. Mendingan Gue dewa. punya bini emang Mendingan- no. Emang no nggak punya bini no. Jangan bilang sama gue jangan. Ono aja no yang atas no. Ya. Lu jangan bawa gue lu. Yang atas no. Gue juga sama. Gue juga nggak ada gue. Nggak merasa. Gua nggak ada, tapi stok gua kan banyak. Ya udah ya. Gitu ya. Mau live sendiri, mau live sendiri. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Saya mau nanya Bang Billy serius nih, Bang Billy. Bang Billy pernah nggak tepila di gereja? Gua nggak pernah. Shalom, jangan amit-amit. Nah, saya udah ngajarin anak saya. Ini bukan ngajarin. Jadi kalau setiap pagi kan suka nganterin sekolah nih. Dengan ada gereja nih. Terus aku giniin, weh papi mau masuk gereja, weh jangan pipi, jangan. Gue ledekin gini seret. Kan bacanya kan sambil bayangan. Jangan sampai bayangan ya pi. Kalau sampai bayangan nanti aku udah salah nih, melanggar misfot. Oh iya, sekolah ledekin nih aku deketin seret. Tapi kalau tepila di masjid pernah? Oh sering banget. Sering. Masya Allah. Sering banget. Allahu Akbar. Assalamualaikum yang paling wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Bang Billy pilih masjid daripada gereja? Karena tidak ada pertama ajaran soal Tuhan itu menjadi manusia dan tidak ada penyembahan patung di situ atau sesuatu yang disakralkan sebagai benda gitu. Benda yang salib, berhala nggak boleh. Gitu. Allah Akbar. Saya waktu sama Ko Denditan tuh sama waktu itu Donditan sama yang Kristen satu siapa namanya? Ibu-ibu tuh yang orang Advent. Nah, kita pas saya mau minha sembayang, dia mau sembayang juga Dondi. Terus ya udah kita dia sholat, aku tefila bareng. Ya udah nggak ada yang ganggu tuh, nggak ada yang marah-marah. Tuh. Isi bubur. Di waktu itu di mana ya? Di jauh itu. Ibu Rita kayaknya ya, Ibu Rita ya. Bukan Bu Rita, Bu ini siapa sih namanya? Bu ada tuh Etika. yang orang Advent tuh. Advent si Diana Tobing. Oh, Diana Tobing. Diana Tobing, ya. Apa nih? Akhirnya jawab pertanyaan saya, Bang Billy. Yang mana nih? Apa pertanyaannya? Soal mana? Mana pertanyaannya? Tahu nih. Akhirnya terjawab pertanyaan saya ke Bang Billy. Yang mana nih Zulkifli or Erdogan? Mana pertanyaannya? Jadi gitu Bang. Jadi si hantu malam itu kenapa orang Yahudi jaga matanya? Takutnya dia kebawa dalam cerita mimpi, keinget cewek atau dia akan masuk tuh. Nah, bukti bahwa mimpi itu tipis dengan dunia nyata itu di situ. Ketika yang goib masuk, ya kan terjadi keluar cairan itu berarti ada kontak fisik di dalam dunia gaib. Satu lagi Bang Billy. Bang Billy, ada nggak sih aurat laki-laki dan perempuan di Yudaisme itu? Ada aurat juga? Oh, ada. Seniut untuk perempuan namanya. Jadi biswa itu memang itu harus seniut, harus modest, harus tertutup ya. Kita lihat tergantung kalau kayak Yahudi Yaman itu tertutup semua, kayak ya hitam semua gitu. Kalau yang Yahudi Yaman. Tapi kalau kayak yang Eropa itu
pakai baju kayak film tahun 80-an tuh yang panjang-panjang gitu, tertutup sampai ke bawah gitu. Nggak ada pakai, jadi nggak ada pakai celana pendek ke mall ya? Nggak boleh, itu hukumannya neraka. Yang begitu hukumannya neraka. Dan dosanya itu 100 orang yang melihat dia, 100 orang dia menanggung dosanya. Kedua nih Bang Billy, saya mau nanya lagi nih. Kalau di dalam tradisi Yudaisme itu, kalau ada perempuan hamil nih misalnya nih, terus kemudian boleh nggak sih bertunangan begitu sama orang perempuan hamil? Kalau orang hamil bertunangan, wah itu mesti dicurigai dulu, pasti dibawa ke imam besar. Nih secara kronologisnya menurut begitu ada yang hamil, nggak ada bapaknya. Wah ini berzina, maka orang itu akan membawa istrinya ke depan imam besar di bait suci dan dikasih minum air pahit ya, bitter water, air pahit. Kalau dia diminum dan memang berzina, maka perutnya akan melundung, kemaluannya akan meledak. Tapi kalau dia itu tidak, maka dia akan diberi diberi anugerah yaitu anak gitu. Anaknya banyak. Kayaknya gitu. Jadi kalau di dalam cerita narasi itu kayaknya nggak masuk akal. Karena kenapa? Harusnya dia ke imam besar dibuktikan berzina atau tidak berzinanya gitu. Apa perbedaan bertunangan dengan perkawinan di Yudaisme, sama nggak sih? Oh, kalau sebenarnya nggak kenal pacaran sebenarnya. Kalau kita mau yang Jewish yang strict ya, aturan Yahudi yang strict, nggak ada kenal pacaran. Lihat waktu Rivka sama Ishak, sama berarti dengan kenal Islam. pacaran. Iya. Ta'aruf dulu ya. Tapi kalau di dalam ada satu data di kitab suci ya, di sana itu bertunangan gitu loh, dengan orang hamil gitu. Bagaimana itu? Itu bukan tradisi Yudaisme, nggak boleh. Ya itu bego aja, mas. Gua sih kalau ada orang hamil gitu dikasih ke gua ogah. Oh, makanya masa gua mesti nanggung anaknya. Untuk menutupi malu sepertinya. Ya nggak bisa begitulah. Pertanyaannya Pakai Bang logika. Handi. Ya kenapa sih Pakai penyembah logika. kan ada kejadian penyembah begitu. Ya, pertanyaannya ini bikin celana saya melorot. Ya kan Pakai ada logika kejadian begitu. Ilmu dasar bernorma aja nggak masuk normanya gitu. Nggak masuk. Ya. Kalau pemuda ini Bang Billy, pemuda aktif gitu, dianggap kesohor, terus ada gadis begitu, bukan mahramnya, bukan istrinya, terus kemudian menyentuh kakinya, mencium, meminyaki rambutnya, itu boleh nggak sih di Yudaisme tradisi begitu? Oke, itu dikenal dengan shomer nagya. Shomer artinya menjaga, nagya artinya dari bersentuhan. Jadi menjaga untuk tidak bersentuhan, nggak boleh, ya nggak boleh orang yang bersentuh atau yang beristri itu disentuh oleh orang lain. Wah itu parah, itu nggak boleh. Salaman aja nggak boleh gitu. Tapi bisa aja mungkin sudah kawin itu namanya, mungkin udah kawin sehingga kaki disapu-sapu ya, diciumi gitu ya, diminyaki rambutnya. Mungkin udah kawin, kita kan nggak tahu udah nikah. Nah ini dulu kalau tidak kawin artinya dia di ini ya Bang, dihukum zina ya, bisa kena rancam berarti dia. Ragom, hukumnya ragom nanti. Nah, Iya. tapi harus ada 2-3 saksi. Nah, Gua di situ ingat- banyak saksi yang terjadi. Gue ingat peristiwa ini ada orang yang berhutang motor gara-gara ini. Masih ingat nggak? Ingat. Timothy ya? Betul. Timothy. Betul. Iya. Yang dia bilang, aku tantang kamu, di mana ada Maria menciumi Yesus, kutunjukkan dalilnya, langsung dia kabur. Motornya Aku hilang. kasih kau motor katanya. Aku kasih kau motor kalau kau bisa tunjukkan Maria menciumi Yesus, kutunjukkan dalilnya. Nangis dia langsung mencret sampai hari ini belum sembuh. Allahu Akbar. Ya di Islam juga salaman itu nggak boleh Bang. Bukan iya. ini. Bukan muhrimnya nggak Ya, boleh. jangan kata Pacaran jangan nggak kata- boleh gitu. Kata Nabi, Jangan lebih kata- baik kepala kalian ditusuk dengan jarum besi daripada bersentuhan dengan wanita yang bukan muhrim. Dalam keadaan Iya, sengaja, tapi kalau nggak sengaja nggak apa-apa.
Jangan sengaja. kata gitu, misalnya ada cewek di depan seorang Yahudi, kita jalan, terus ada cewek di depan, kita harus segera ngelewatin dia, nggak boleh kita ada di belakang dia, gitu. Itu sebenarnya Sama Bang, di Islam juga gitu. Syakh la Torah, jadi Torah itu harus dipagarin, Yang walaupun jadi dikatakan Umar bin Khattab kan begitu. Lebih baik saya berjalan di belakangnya singa daripada berjalan di belakangnya wanita, kata Umar bin Khattab. iya. Dulu ya, waktu saya punya istri, saya sama sekali gitu, enggak. Jadi kalau saya ngajar kan di Mall Pacific Place tuh mall yang paling mahal lah di Jakarta. Itu orang pakai baju orang kaya tapi kayak nggak punya baju gitu. Nah, kalau setiap itu saya selalu nunduk nggak pernah berani nengok gitu. Saya udah tua nih nggak beres langsung nunduk. Nah, waktu belum punya istri. Nah sekarang karena nggak ada istri jadi harus nengok supaya bisa disortir gitu. Oke. Satu lagi Bang Billy. Bang Billy satu lagi. Penting ini Bang Billy, penting. Bang Billy, ini masalah kawin Iya, ini. Iya kita betul. kalau nggak punya istri, gimana kita melihat tiba-tiba kita beli kambing di dalam karung gimana Bang Juma? Betul. Diperiksa dulu, dicek Jadi dulu, di- dicek Iya. satu-satu. Gitu. Ini Mbak, satu lagi Bang Billy, masalah menikah nih Bang Billy. Ini udah ada Masalah ini menikah. calon saya nih ada beberapa nih, ada yang dari Syiah ada, yang dari Kristen ada, yang dari Sunni ada nih. Yang Yahudi ada cuman jauh, Cok, tapi yang ini dekat-dekat semua nih. Bang Billy satu Ada yang lagi Bang Syiah Billy. nih. Bang Billy satu lagi nih. Ya, ini penting nih. Kenapa tuh? Kalau syarat jadi rabi itu harus menikah atau tidak? Wah, harus, itu justru miswak pertama, beranak cuculah engkau udah penuhi lebu dilakukan. Rabi itu harus nikah, nggak ada rabi nggak nikah kecuali Paulus. Tapi kalau ada yang disebut rabi tidak boleh menikah, tidak menikah bagaimana itu? Aduh. Bang Juma ngerti Ya, aja sih. melanggar Ngerti Torah lagi. itu, melanggar. Ngerti lagi arahnya ini. Nggak jadi bisa jadi rabi. Ya, emang paling bisa saya Makanya- investigasi. Makanya nih, kalau si Paulus bilang, Paulus udah pasti tukang tipu lah. Orang dibilang Torah itu apa sampah tadi sebagainya. Nah, dia ngaku murid Gamaliel. Nah, pas diperiksa di sejarah, ya, diusir sama Rabban Gamaliel kedua itu malah. Nah, memang sejaman Rabban Gamaliel kedua itu lahir tahun 80 sebelum Masehi sampai 118 Masehi. Ya umurnya panjang beliau. Nah, dia sempat ketemu Paulus memang ya. Karena pada waktu itu Rabban Gamaliel kedua sedang memberitakan Mishnah ya oral Torah yang dicatat akhirnya ke seluruh Yahudi yang ada di diaspora. Nah, dalam perjalanan Paulus juga demikian, dia sedang mengajarkan ajaran barunya ini. Nah, bahkan di sinagog dikatakan di dalam buku ini sejarah. Dia mengajarkan Torah ajaran baru dan orang-orang Yahudi bingung di mana ini tertulis di dalam Torah, di mana Tuhan ngomong seperti ini. Akhirnya ketika keinginan untuk memproselitkan untuk menjadikan orang Yahudi beragama Kristen itu gagal, akhirnya mereka berlari sasaran ke orang-orang pagan dan itu sukses gitu. Selanjutnya Bang Billy, kenapa Yudaisme menolak Mesias? Oh gampang, karena mati Mesiasnya. Gampang amat jawabnya. Iya, kan Mesias nggak mati nanti, justru dan dia punya kerajaan ya, lambang kerajaan. Dia punya kerajaan, lambang kerajaan ada di pundaknya. Makanya tadi saya debat itu tadi sama si Pak De, dimit dulu Pak De. Emang kenapa orang saya diem aja? Ada suara double. Iya. Ya udah aman. Kenapa lari ke Yesaya 95, 96? Nah kan katanya itu buat Yesus katanya kan, lambang kerajaan ada di pundaknya. Kapan jadi rajanya? Kan dulu Bang Zuma juga udah nanya itu, kapan jadi rajanya? Nggak pernah jadi raja. Makanya kemarin bilang, oh itu berkerajaan di surga. Ya udah jadi Mesiasnya di surga aja, gitu. Jadi Yesaya 956 itu bukan untuk ya, bukan. Bukan semuanya ular kepalanya digetok ya kan, ular kepalanya digetok itu Yesus tuh kepalanya digetok ya. Keturunanmu akan memukul kepala si ular dan ular akan menggigit mata kakimu kayak kurang lebih gitulah.
Nah, itu Yesus tuh. Nah, mulai dari Kejadian sampai kitab para nabi itu semua diakuin gitu. Kenapa Mazmur Jadi nggak 22 kenapa Mazmur 22 nomor 2 itu dialihkan kepada waktu Yesus disalib, Eli Eli lama sabachthani. Iya. Kenapa bisa copy paste? Gitu. Iya, sama kayak Immanuel itu. Immanuel itu copy paste itu dari kita ya. Copy pastenya itu seakan akan membuat cerita bahwa ini akan nyambung ke situ gitu. Makanya tadi Aderion bilang, ya Aderion mengatakan dengan cara eksplisit perjanjian baru itu bukan Sabachthani, Azabta. Iya, Azabthani betul. Makanya tadi Aderion bilang perjanjian baru itu bukan kitab. Waduh, hebat itu. Itu hebat itu. Ya. Maaf ya, Pak. Maaf ya, pertanyaan saya menyakitkan ini memang. Oh, itu. Doa L itu sama dengan Betel itu. Gampang jawabnya. Jawabnya gampang itu, Bill. Yoi. Tapi emang ya, si Paulus itu memang perannya itu berbeda sendiri kalau kita lihat narasinya ya. Paulus, bahkan bapak gua yang pendeta ya, bapak gua pendeta nih. Namanya Rudolf Peter namanya, pendeta Advent. Dia dari dulu ngajarin gua, Paulus itu nggak bener. Dia bertentang kalau papa boleh memilih, dengan pilih Petrus. Loh, kenapa Dedi? Kan manggilnya Dad. Kenapa Dad? Karena Petrus itu dikasih pintu kerajaan surga. Paulus itu bertentangan dengan Torah. Dia bilang Torah itu kutuk dan sebagainya. Nggak bener itu. Nah, bokap gua sampai sekarang, walaupun dia stroke ringan nih, kalau diajak ngomong soal Paulus, udah nggak suka deh Paulus. Bokap gue itu yang pertama yang pertama mengarahkan gue kepada Judaism, karena akhir-akhirnya dia nggak Yesus lagi. Dia teriak-teriaknya sembahyang berdoanya gini, ya Bapa Yahweh yang di surga gitu ya. Pokoknya kalau doa nggak ke Yesus lagi bahasanya, ke Yahweh terus. Akhir-akhirnya waktu dia masih sehat. Nah disitulah, wah berarti Bapak ya ini bukan yang Tuhan yang benernya yang ini nih, bukan yang anak, bukan yang roh ini. Oh gitu. Jadi Unitarian ya, udah Unitarian udah. Jadi kalau Yudaisme memandang Paulus seperti itu ya? Diusir kan, lu dibilang tadi sama Rabban Gamaliel kedua diusir. Makanya dia tuh kayak orang tinju tuh mau meluk terus. Tinju mau meluk. Gamaliel diakuin itu rabinya dia, ternyata diusir ya, dan akhirnya dikeluarin berkat Haminim, terkutuklah namanya, hapuskan namanya dari kitab kehidupan. Gitu. Oke. Ada nggak terakhir nih? Ada nggak sih tempat-tempat khusus di Israel itu nggak boleh khotbah terbuka dengan suara keras bahwa Yesus itu Tuhan di area? Oh nggak boleh, sekarang nggak boleh, ditangkap. Oh iya. Sahabat-sahabat, gimana kita tutup aja dulu atau kayak mana nih? Nah, itu kan tanah suci. Sini udah pukul hampir 4 menit lagi jam 1. Ke situ pas hari raya kayak apa namanya? Gimana sahabat-sahabat? Pesak atau enggak Yom Kippur. Yang penting kita udah tahu ya bahwasanya cinta bertepuk sebelah tangan gitu boleh. ya. Itu kita tutup aja ya. Yang pasti kita sudah mendengarkan Bang Billy ini adalah praktisi Torah dan dia sering tefillah, sering sholat di masjid gitu. Di sini udah jam 1 kurang 3 menit. Ya, besok pagi lagi kita jumpa ya teman-teman. Kita istirahat aja dulu ya. Besok lagi kita nyambung yang pada inti daripada sajian kita pada malam hari ini ya, terkait dengan Injil. Kita sudah menguraikannya, kemudian terkait dengan kebenaran Yesaya Yeremia 31 nomor 33 itu ternyata betul itu adalah Torah. Dan kemudian apa yang kita uraikan tadi terkait dengan kebenaran Al-Quran yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah utusan Allah, ya, itu tidak bisa dibantah. Tidak ada yang bisa membantah. Bahkan John tadi mengakui dengan valid bahwa betul
Yesus itu hanya untuk Bani Israel dan tidak ada data Yesus mengaku untuk non-Israel. Baik teman-teman, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf kalau saya tidak bisa mengikuti sampai selesai. Bang Handi bersama dengan Bang Billy dan teman-teman yang lain, disebabkan karena mata sudah begitu berat sekali teman-teman sekalian. Saya pamit ya. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. John dan juga Aderion tadi kabur ya teman-teman. Mereka bukan di kick. Berbeda kalau kita di Komal Islam non Muslim, saya di kick atau di mute atau diblokir. Kalau yang tadi ini kabur karena mereka tidak bisa kemudian melanjutkan perang pemikiran. Iya, Adrian diminta naik tapi nggak mau, padahal dia masih ada di bawah. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.